Pulang diam-diam dari perantauan kutemukan suamiku berduaan dengan pelakor di rumah yang kubangun dengan uang sendiri. Ku balas mereka begini. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Deru mesin pesawat bagaikan melodi perpisahan yang pilu, mengiringi janji-janji yang kutitipkan pada Mas Budi dan dua malaikat kecilku, Arka dan Luna. 2 tahun lalu, aku, Kirana, perempuan berusia 30 tahun dengan mimpi sebesar langit, memberanikan diri menjejakkan kaki di tanah rantau. Singapura, kota gemerlap dengan gedung-gedung pencakar langitnya yang menjulang, namun juga menyimpan kisah-kisah perjuangan para perantau sepertiku. Bukan karena hobi atau ingin mengejar gaya hidup mewah, tapi karena secercah harapan yang terus menyala, membangun rumah impian. Rumah itu, sebuah rumah minimalis dengan 3 kamar tidur, taman kecil di depan, dan dapur modern yang selalu kubayangkan akan menjadi saksi tawariang anak-anakku. Dulu, kami hanya mengontrak sebuah rumah kecil yang sering bocor saat hujan deras. Mas Budi, suamiku, adalah seorang pegawai swasta dengan gaji pas-pasan. Dia pria baik, sederhana, dan pekerja keras, atau setidaknya itulah yang selalu kupercayai. Namun, dengan penghasilannya, mustahil kami bisa membeli rumah sendiri. Aku tak ingin anak-anakku terus berpindah-pindah kontrakan, merasakan ketidakpastian yang dulu juga kurasakan di masa kecil. Maka, setelah diskusi panjang dan berat, dengan restu Mas Budi, yang semula ragu, aku memutuskan untuk menjadi tenaga kerja wanita, TKW. Pekerjaanku sebagai asisten rumah tangga di keluarga kaya raya memang melelahkan, tapi gajinya jauh lebih besar dari apapun yang bisa kudapatkan di Indonesia. Setiap lembar dolar yang kuterima, kuubah menjadi rupiah, lalu kusisihkan dengan sangat ketat. Aku bahkan rela makan seadanya, menghemat pengeluaran seminim mungkin, agar uang yang terkumpul bisa maksimal. Setiap malam, setelah semua pekerjaan usai, aku akan menelepon Mas Budi dan anak-anak. Suara riang Arka yang bercerita tentang sekolahnya, celotehan Luna yang merengek minta dibelikan boneka baru, dan sapaan lembut Mas Budi, adalah energi yang membangkitkan semangatku. Kami sering melakukan panggilan video, menunjukkan progres pembangunan rumah lewat foto-foto yang dikirim Mas Budi. Perlahan tapi pasti, dari pondasi, dinding mulai tegak, atap terpasang, hingga akhirnya cat dinding terpulas. Rumah itu bukan lagi sekadar impian, tapi nyata. Sepenuhnya hasil jerih payahku, sepeser pun tak ada campur tangan dana dari Mas Budi. Karena memang semua gajinya ia gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sekolah anak-anak. 2 tahun. Secepat kilat namun terasa sangat lama. Rindu ini sudah memuncak. Setiap helaan napas terasa berat menahan gejolak ingin segera memeluk anak-anakku, merasakan hangatnya genggaman tangan Mas Budi. Terakhir kali kami bicara, Mas Budi terdengar sangat antusias. Rumahnya sudah hampir selesai. Sayang, tinggal sedikit sentuhan akhir. Kamu pasti akan suka, katanya dengan nada ceria. Aku tersenyum di seberang sana, membayangkan momen kami memasuki rumah baru, menatanya bersama, mengisi setiap sudut dengan kebahagiaan. Diam-diam, aku mulai merencanakan kepulangan. Aku ingin memberinya kejutan. Tiket pesawat sudah di tangan, tersembunyi di dalam koper. Aku sudah membayangkan ekspresi Mas Budi saat melihatku muncul di ambang pintu. Sebuah senyuman lebar, pelukan erat, dan mungkin air mata haru. Aku juga menyiapkan kejutan-kejutan kecil. Jam tangan baru untuk Mas Budi, mainan kesukaan Arka, dan boneka beruang besar untuk Luna. Hatiku berdebar-debar, bukan karena takut, melainkan karena gejolak bahagia yang tak tertahankan. Ini adalah puncaknya. Setelah semua pengorbanan, aku akan pulang ke rumah yang kubangun dengan cinta dan kerja keras,
untuk memulai hidup baru bersama keluargaku. Pagi itu, udara Jakarta terasa menyengat, kontras dengan semilir angin sejuk yang baru saja kutinggalkan di Singapura. Namun, panasnya matahari tak mampu melunturkan semangatku. Koperku terasa seringan kapas di tangan, bukan karena isinya yang sedikit, melainkan karena beban kerinduan yang kini berubah menjadi ledakan antusiasme. Kuhentikan taksi beberapa blok dari komplek perumahan kami. Aku ingin menghirup udara rumah, merasakan setiap langkah mendekati permata hasil jerih payahku, meresapi setiap detik kejutan yang akan kubuat untuk Mas Budi dan anak-anak. Senyum tak henti-hentinya merekah di bibirku. Jalanan komplek yang rapi dengan deretan rumah yang seragam terlihat begitu akrab, seolah menyambutku pulang. Kupandangi setiap sudut, mencari-cari perubahan kecil yang mungkin terjadi selama aku pergi. Tentu saja, aku tahu rumahku sudah berdiri tegak dan megah. Mas Budi selalu rajin mengirimkan foto-foto terbaru. Namun, melihatnya langsung, merasakan auranya, pasti akan jauh berbeda. Ini bukan sekadar bangunan. Ini adalah wujud nyata dari pengorbanan dan mimpi-mimpiku. Akhirnya, di tikungan terakhir, rumah itu terlihat. Sebuah rumah minimalis modern dengan perpaduan warna krem lembut dan aksen abu-abu gelap yang elegan. Jendela-jendela kacanya bersih berkilau, memantulkan cahaya matahari pagi. Di teras depan, beberapa pot bunga anggrek yang tampak segar tertata rapi, menambahkan sentuhan asri. Persis seperti yang kami impikan, bahkan lebih indah dari foto-foto yang Mas Budi kirim. Aku menelan ludah, menahan gejolak haru yang membuncah di dada. Ini dia, buah pengorbananku, lambang keberhasilanku sebagai seorang istri dan ibu. Langkahku melambat saat mendekati pagar. Mataku menyapu sekitar, menangkap detail-detail kecil. Lalu, pandanganku terhenti. Di teras depan, tepat di samping pintu masuk, ada sepasang sepatu wanita. Sebuah flat shoes berwarna merah marun, dengan hiasan pita kecil di depannya. Bukan milikku. Aku tak pernah punya sepatu model seperti itu. Dan bukan pula milik tetangga kami, Jiba, yang biasanya hanya memakai sendal jepit atau sepatu olahraga saat bertamu. Sepatu itu terlihat asing, terlalu rapi, terlalu intim untuk sekadar sepatu tamu biasa. Jantungku mulai berdebar tak karuan, iramanya semakin cepat dan keras. Firasat buruk mulai menjalar, dingin dan menusuk, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremas hatiku. Aku mencoba mengusirnya, memaksakan logikaku untuk bekerja. Mungkin itu sepatu tamu Mas Budi dari kantor, batinku, atau mungkin ada tukang yang sedang mengerjakan sentuhan akhir rumah dan istrinya ikut menunggu. Ya, itu pasti. Aku berusaha meyakinkan diri sendiri, namun rasa gelisah itu semakin menguat, menggerogoti setiap celah optimisme yang kubangun. Saat aku semakin dekat, indera pendengaranku menangkap sesuatu. Pintu depan rumah sedikit terbuka, menyisakan celah yang sempit. Dari celah itu, samar-samar kudengar suara tawa renyah. Tawa seorang wanita. Bukan tawaku, bukan pula tawa Luna, anak perempuanku yang masih kecil yang suaranya masih melengking khas anak-anak. Suara itu terdengar asing, terlalu akrab, terlalu genit. Ada nada manja dan keintiman yang membuat bulu kuduku meremang. Napas tertahan di tenggorokan. Kakiku terasa lumpuh, terpaku di ambang pintu gerbang. Tanganku gemetar hebat saat menyentuh gagang pagar, lalu beralih ke gagang pintu utama, mendorongnya perlahan. Setiap inci pintu yang bergeser seolah membuka gerbang menuju kehancuran. Pemandangan di ruang tamu kemudian menghantamku seperti godam. Semua skenario buruk yang kubayangkan, semua firasat yang kucoba tepis, ternyata jauh lebih mengerikan dari kenyataan. Jauh lebih pahit dari yang bisa kurasakan. Duniaku runtuh, bukan dengan ledakan, tapi dengan kehancuran senyap yang lebih mematikan. Kata-kata terasa hampa. Tak ada yang mampu mendeskripsikan kengerian yang menjalar di setiap sarafku. Penglihatanku menyempit, hanya fokus pada satu titik. Satu pemandangan yang akan terukir abadi di benakku,
mengukir lubang hitam di dasar jiwaku. Di sofa ruang tamu yang baru kubeli dengan uang jerih payahku di Singapura, uang yang kuhemat dari setiap sen makananku, setiap jam tidur yang kukorbankan, Mas Budi, suamiku, sedang duduk berdekatan dengan wanita itu. Terlalu dekat. Bahu mereka bersentuhan, kepala mereka condong ke arah satu sama lain seolah berbagi rahasia yang paling intim. Tangan Mas Budi, tangan kekar yang dulu selalu menggenggam tanganku erat saat kami berjalan-jalan, tangan yang selalu menemaniku melewati suka dan duka, kini bertautan mesra dengan jemari lentik wanita itu. Ibu jarinya mengusap punggung tangan wanita itu dengan gerakan lembut, penuh kasih sayang. Tawa renyah yang kudengar dari luar kini terdengar jelas, mengalir dari bibir mereka berdua, sebuah harmoni yang menyakitkan, seolah mereka adalah pasangan paling bahagia di dunia, dan akulah yang menjadi pengganggu. Wanita itu, rambutnya panjang, hitam legam, tergerai indah, dengan poni tipis yang membingkai wajah tirusnya. Busananya sederhana, sebuah daster berbahan katun berwarna pastel yang nyaman, namun terlihat pas di tubuhnya yang ramping, menonjolkan lekuk-lekuk yang tak pernah kulihat Mas Budi perhatikan padaku lagi. Matanya menyipit saat tertawa, memancarkan keakraban yang membuat perutku mual, seolah ada sejarah panjang yang terukir di antara mereka. Tidak ada yang aneh, tidak ada yang vulgar. Justru kesederhanaan dan keintiman yang terjalin dengan begitu alami itu yang membuatku semakin hancur. Ini bukan perselingkuhan sesaat yang dipenuhi gairah gelap. Ini seperti sebuah kebiasaan, sebuah rumah tangga lain yang baru saja kurusak dengan kedatanganku. Sebuah keluarga yang sudah terbentuk di balik punggungku. Aku berdiri di ambang pintu, membatu. Koper yang sedari tadi kupegang erat di tanganku, koper berisi hadiah dan harapan, jatuh ke lantai dengan suara berdebam keras. Suara itu cukup untuk memecah keintiman yang sedang mereka rajut, cukup untuk menghancurkan ilusi kebahagiaan mereka. Mas Budi terkesiap, kepalanya menoleh cepat ke arahku. Wajahnya yang semula ceria langsung pucat pasi, seperti kertas putih tanpa warna yang tiba-tiba kehilangan semua guratan kehidupannya. Matanya melebar, menunjukkan keterkejutan yang begitu kentara, bercampur rasa bersalah, dan ketakutan yang tak terbendung. Ia mencoba menarik tangannya dari genggaman wanita itu, seolah-olah tindakannya bisa menghapus apa yang sudah terjadi, tapi sudah terlambat. Aku sudah melihat semuanya, setiap detail kecil, setiap gerakan yang mengoyak hatiku menjadi serpihan. Wanita itu pun ikut terkejut. Tawa renyahnya lenyap seketika, digantikan oleh ekspresi kaget dan ketakutan yang kentara di wajahnya. Ia buru-buru menarik tangannya, menunduk, tak berani menatapku langsung, seolah ada jurang tak terlihat di antara kami. Udara di ruangan itu terasa begitu sesak, dipenuhi oleh keheningan yang memekakan telinga. Hanya diselingi detak jantungku yang berpacu kencang, menggema di telingaku seperti genderang perang. Mas Budi, suaraku keluar dengan susah payah, bergetar, nyaris tak terdengar, seolah pita suaraku tercekik oleh emosi. Siapa dia? Mas Budi terbata-bata, lidahnya keluh. Ia mencoba mencari kata-kata, mencari alasan, mencari pembenaran yang entah dari mana. Bibirnya membuka dan menutup, tapi tak ada satupun suara yang mampu keluar dari kerongkongannya yang tercekat. Matanya hanya terpaku padaku, dipenuhi rasa bersalah yang mendalam, malu yang tak terhingga, dan kepanikan yang terlihat jelas. Wanita itu tetap menunduk, seperti patung yang tiba-tiba kehilangan nyawanya, tak berani mengeluarkan sepatah kata pun. Darahku mendidih, bukan karena marah saja, tapi karena pengkhianatan yang begitu mendalam. Kemarahan yang selama ini kutahan selama bertahun-tahun di perantauan, kesedihan yang membuncah karena pengorbananku seolah tak berarti, semua meledak di dalam diriku. Namun, anehnya, bukan tangisan histeris yang keluar dari bibirku, bukan pula makian yang kuduga akan kulontarkan pada mereka berdua. Ada sesuatu yang lebih dalam, lebih dingin, dan lebih mematikan yang mengambil alih diriku. Aku menatap mereka berdua, bergantian, seolah memindai setiap detail wajah mereka yang penuh rasa bersalah. Dan pada saat itulah, di tengah kehancuran hatiku yang berkeping-keping, sebuah ide gila,
Sebuah rencana yang tak pernah terlintas di benakku mulai terbentuk. Sebuah rencana yang akan mengubah segalanya. Keheningan itu terasa lebih memekakan telinga daripada teriakan apapun. Itu adalah keheningan yang mematikan, yang menusuk hingga ke tulang sumsum. Wajah Mas Budi dan wanita itu, yang kini dari tatapan mata dan bisikan samar entah bagaimana aku bisa mengetahui namanya adalah Maya, menunjukkan campuran rasa bersalah dan ketakutan yang kentara. Mereka masih membeku di sofa, terpaku di tempat, seolah takut membuat gerakan sekecil apapun yang bisa memicu ledakan dari diriku. Tapi aku tidak akan meledak. Tidak, aku tidak akan memberi mereka kepuasan melihatku hancur sehancur-hancurnya. Di tengah badai emosi yang mengamuk di dalam diriku, kemarahan yang membakar, kekecewaan yang mengiris, dan rasa sakit pengkhianatan yang tak terlukiskan, sebuah ketenangan aneh justru datang. Seolah-olah, saat hati hancur berkeping-keping, otakku justru bekerja dengan lebih jernih, lebih logis, seperti mesin yang baru saja direset. Aku menatap Mas Budi, suamiku yang dulu selalu kubanggakan, pahlawanku, kini terlihat begitu kecil dan menyedihkan di mataku. Matanya memohon, penuh penyesalan, namun aku tak menemukan setitik pun simpati di sana. Lalu pandanganku beralih ke Maya, wanita yang dengan berani, atau mungkin polosnya karena tidak tahu menahu tentang diriku, telah masuk ke dalam rumah dan kehidupan yang kubangun dengan tetesan keringat dan air mata selama 2 tahun di negeri orang. Dia terlihat gemetar, tatapan matanya menghindari tatapanku. Baiklah, suaraku, yang semula bergetar hebat saat pertama kali masuk, kini terdengar dingin dan tegas, membuat Mas Budi dan Maya mendongak terkejut. Ada nada otoritas yang asing dalam intonasiku, sebuah nada yang bahkan aku sendiri tidak tahu bahwa aku memilikinya. Nada yang lahir dari rasa sakit yang begitu dalam, sehingga ia berubah menjadi kekuatan. Kalau kalian sudah sejauh ini, kenapa tidak sekalian saja? Mas Budi mengerutkan keningnya, ekspresinya bingung, seperti baru saja disambar petir. Maksudmu, sayang? Dia masih memanggilku, sayang. Kata itu terdengar begitu menjijikkan dari bibirnya sekarang, seperti racun yang merasuki telingaku. Sebuah cemoohan. Aku tidak menjawabnya langsung. Perhatianku sepenuhnya terfokus pada tindakan berikutnya. Aku mengeluarkan ponsel dari saku celana, yang tadi tersembunyi bersama tiket pesawat yang penuh harapan. Jemariku yang gemetar tadi, kini bergerak lincah, mencari kontak. Otakku sudah menyusun rencana dalam sepersekian detik, seolah ada algoritma rumit yang bekerja di bawah alam sadarku. Ini bukan lagi tentang cinta yang dikhianati atau kemarahan karena perselingkuhan. Ini tentang martabat, tentang keadilan. Tentang menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali atas hidupku sendiri dan atas aset yang kubangun. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja dengan drama air mata atau permohonan maaf klise. Aku tidak akan menghalangi kebahagiaan kalian, kataku. Mataku menatap tajam ke arah Mas Budi, mengunci pandangannya, lalu beralih ke Maya yang semakin menunduk dalam, seolah ingin menghilang di telan bumi. Justru aku akan memfasilitasi. Mas Budi terlihat semakin bingung, mencoba membaca ekspresiku, mencari celah, mencari petunjuk apakah ini adalah sebuah ancaman atau gila. Sementara Maya, ia tampak ketakutan setengah mati, mungkin mengira aku akan memanggil polisi, atau preman, atau bahkan sanak saudara untuk memicu pertengkaran besar. Tapi aku tidak tertarik pada drama murahan seperti itu. Aku ingin sesuatu yang final, yang sah secara hukum dan agama, yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Aku ingin menutup bab ini dengan cap resmi, tanpa sisa keraguan atau penyesalan di kemudian hari. Dalam hitungan menit, tepatnya 15 menit, setelah beberapa panggilan telepon singkat dan mengejutkan, aku menelepon kenalan yang pernah mengurus pernikahanku dulu, yang kebetulan seorang pegawai KUA di kota ini. Sebuah mobil berwarna hitam berhenti di depan rumah. Tak lama kemudian, Pak Penghulu, dengan seragam dinasnya yang rapi, masuk ke dalam rumahku, diikuti oleh 2 orang saksi yang kelihatannya juga terpaksa ikut karena panggilan mendadak.
Wajah mereka menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung saat melihat suasana di ruang tamu yang begitu tegang. Aku berdiri tegak di depan pintu, koperku tergeletak begitu saja di lantai, dan Mas Budi serta Maya duduk mematung di sofa, dengan wajah pucat pasi. Mas Budi dan Maya hanya bisa terdiam, terpaku di sofa, seolah tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Mereka menatapku dengan mata melotot. Mungkin mengira aku sudah gila, atau ini adalah lelucon paling kejam yang pernah mereka alami. Tapi aku tidak gila. Aku hanya ingin mengakhiri semua ini dengan caraku sendiri, dengan cara yang paling bersih, tuntas, dan tak terbantahkan. Sebuah cara yang mungkin akan menjadi legenda di keluarga kami, atau bahkan di antara para penghulu. Aku ingin menutup buku ini, dan memulai babak baru, tanpa sisa keraguan atau penyesalan. Udara di ruang tamu mendadak terasa dingin, menusuk hingga ke tulang, meskipun AC tidak menyala. Ini adalah dinginnya kemarahan, dinginnya pengkhianatan yang baru saja terungkap. Pak Penghulu, yang awalnya datang dengan senyum ramah khas pelayan publik, kini tampak canggung dan bingung, matanya sesekali melirik Mas Budi dan Maya, lalu beralih padaku yang berdiri tegak seperti patung tanpa ekspresi, seolah jiwaku telah terlepas dari ragaku. Kedua saksi yang mengikutinya juga terlihat salah tingkah. Mereka berbisik-bisik pelan, mencoba menebak drama apa yang sedang mereka saksikan. "Maaf, Ibu Kirana," Pak Penghulu memulai. Suaranya pelan dan hati-hati, seperti orang yang berjalan di atas es tipis. "Bisa jelaskan maksud Ibu ini?" Saya sedikit bingung dengan situasi ini. Aku menarik napas dalam, membiarkan udara dingin mengisi paru-paruku. Perih, tapi memberiku kekuatan. "Pak Penghulu, saya sudah menghubungi Bapak tadi. Saya ingin suami saya, Budi Santoso, menikahi wanita ini, di tempat ini juga, sekarang juga." Suaraku mantap, tanpa keraguan, tanpa sedikit pun nada goyah, seolah ini adalah permintaan paling normal di dunia. Wajah Pak Penghulu semakin berkerut, antara terkejut dan tidak percaya. Ia menatap Mas Budi, seolah meminta konfirmasi atau penjelasan atas permintaan aneh ini. Mas Budi, yang sejak tadi hanya diam membisu di sofa, akhirnya mengeluarkan suara. "Ki Kirana, apa-apaan ini? Kamu gila." Suaranya serak, penuh ketakutan, seperti orang yang baru saja terbangun dari mimpi buruk. Aku menatapnya tajam, seringai pahit terukir di bibirku. "Gila? Mungkin saja, Mas. 2 tahun aku di perantauan, menguras tenaga dan pikiran, demi rumah ini, demi masa depan kita, demi masa depan anak-anak. Dan kamu justru membangun masa depan lain di sini, di rumah yang kubangun dengan uang sendiri. Jadi, jika ini gila, maka kamu yang membuatku gila." Mataku menyala, seolah ingin membakar habis semua kebohongan yang selama ini Mas Budi tutupi. Maya, yang sejak tadi hanya menunduk, menyembunyikan wajahnya di balik helaian rambut, kini mengangkat kepalanya sedikit. Matanya berair, dan bibirnya bergetar. "Maafkan saya, Mbak, saya tidak tahu kalau Mas Budi sudah beristri saya." "Tidak perlu minta maaf kepadaku," potongku dingin, suaraku memotong ucapannya dengan tajam. "Minta maaflah pada dirimu sendiri, karena kamu akan memulai hidup dengan pria yang tidak setia, yang mengkhianati orang yang berjuang demi dia. Dan minta maaflah pada anak-anakku, Arka dan Luna, karena kamu telah merusak keluarga mereka, merenggut keutuhan yang seharusnya mereka miliki." Suasana semakin tegang. Pak Penghulu menghela napas panjang, tampaknya menyadari bahwa situasi ini jauh lebih rumit dari sekadar pernikahan biasa. "Baiklah, Ibu Kirana, saya memahami kemarahan dan kekecewaan Ibu yang sangat mendalam. Tapi proses pernikahan ini harus dilakukan atas dasar sukarela kedua belah pihak, tanpa paksaan. Apakah Saudara Budi dan Saudari Maya bersedia menikah dengan ikhlas?" Mas Budi tiba-tiba bangkit dari sofa. Ekspresinya antara marah, malu, dan putus asa. "Tidak. Tentu saja tidak. Kirana, ini bukan seperti yang kamu kira.
Aku bisa jelaskan ini semua salah paham. Sayang, jelaskan apa, Mas? Aku menyeringai pahit. Air mata sudah kering di pelupuk mataku. Jelaskan bahwa kamu tidak bersalah. Jelaskan bahwa wanita ini hanya teman kerja, teman curhat, atau bahkan saudaramu. Atau jelaskan bahwa ini hanya salah paham. Aku melihatnya, Mas, dengan mata kepalaku sendiri. Tanganmu yang menggenggam erat tangannya. Tawamu yang renyah bersamanya, keintiman yang terpancar dari setiap gerak-gerik kalian. Semua itu lebih dari cukup bagiku. Aku tidak butuh penjelasan atau pembenaran. Aku berjalan mendekat, berdiri tepat di depan Mas Budi, menatapnya lurus ke dalam mata. Pilih, Mas. Kamu nikahi dia sekarang, di depan Pak Penghulu ini, dan aku akan pergi membawa diri. Tapi rumah ini dan semua harta yang aku kumpulkan akan tetap menjadi milikmu bersamanya. Aku berhenti sejenak, membiarkan ancaman itu menggantung di udara. Atau aku akan pastikan hidupmu setelah ini jauh lebih buruk dari neraka. Aku akan ambil semua yang kumiliki, termasuk rumah ini, dan aku akan pastikan semua orang di komplek ini, di kantormu, dan di seluruh kota tahu tentang pengkhianatanmu. Tidak akan ada lagi ketenangan untukmu. Ancaman itu keluar begitu saja, tanpa keraguan. Itu bukan ancaman kosong. Itu adalah janji yang akan kutepati. Mas Budi menelan ludah, jakunnya bergerak naik turun. Ia melirik Maya, yang kini terisak pelan, bahunya bergetar hebat. Wajah Mas Budi memucat, terbayang kehancuran hidupnya jika aku benar-benar melakukan ancaman itu. Setelah menatapku dalam waktu yang terasa begitu lama, seolah sedang menimbang nasibnya di telapak tanganku, Mas Budi akhirnya mengangguk lesu. Baik. Aku bersedia. Suaranya hampir tak terdengar, nyaris seperti bisikan pengakuan dosa. Maya? Tanya Pak Penghulu, menatap wanita itu dengan tatapan prihatin. Maya mendongak, matanya yang basah menatapku dengan tatapan tak terbaca. Entah itu takut, pasrah, atau mungkin sedikit rasa bersalah yang terlambat. Ia mengangguk pelan. Ya, saya bersedia, Pak. Suaranya juga bergetar, nyaris tidak terdengar. Dan begitulah. Di rumah yang kubangun dengan tetesan keringatku, di depan mata kepalaku sendiri yang basah namun tak mengeluarkan air mata, dengan hatiku yang terkoyak-koyak tak berbentuk, Mas Budi dan Maya dinikahkan. Aku menjadi saksi yang paling menyakitkan dalam hidupku. Setiap kalimat ijab kabul yang diucapkan Mas Budi terdengar seperti ribuan pisau yang menusuk jantungku. Setiap pengulangan nama Maya bagai palu godam yang menghancurkan harapanku. Aku berdiri tegak, membiarkan setiap tusukan dan hantaman itu terjadi, merasakan sakitnya, namun tak sedikit pun membiarkan air mata jatuh. Ini adalah pertunjukan terakhirku. Sebuah penutup yang dramatis untuk babak hidup yang menyakitkan. Aku tidak akan menangis di depan mereka. Tidak akan pernah. Suara Pak Penghulu mengumumkan bahwa akad telah selesai. Disusul dengan ucapan selamat dari para saksi yang terdengar ragu dan sedikit canggung. Di telingaku, itu bukan ucapan selamat. Itu adalah gema dari kehancuran, denting lonceng kematian untuk sebuah ikatan yang dulu kukira abadi. Aku menatap Mas Budi, kini bukan lagi suamiku, dan wanita yang kini telah menjadi istrinya, Maya. Wajah Mas Budi masih pucat pasi, matanya kosong, sementara Maya hanya menunduk, bahunya masih bergetar hebat menahan tangis yang tertahan. Tidak ada ekspresi kebahagiaan, tidak ada senyum lega di antara mereka. Hanya ada aura penyesalan dan ketakutan yang pekat menyelimuti keduanya. Mereka terlihat seperti boneka yang baru saja dipaksa memainkan drama paling memalukan dalam hidup mereka, dipaksa menanggung konsekuensi atas tindakan mereka sendiri. Aku menarik napas panjang, menghembuskannya perlahan. Rasanya seperti melepaskan beban bertonton dari dadaku, beban pengorbanan yang sia-sia, beban penantian yang berakhir sia-sia. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan. Menyelesaikan sandiwara ini dengan caraku sendiri. Ini adalah keadilan yang kubuat, sebuah akhir yang kutetapkan,
bukan akhir yang mereka inginkan. Sebuah akhir yang, entah bagaimana, terasa lebih bersih daripada sekadar pertengkaran dan perpisahan biasa. "Selamat, Mas Budi," kataku, suaraku datar dan tanpa emosi, namun cukup keras untuk terdengar oleh semua orang di ruangan itu. Ada nada finalitas yang tegas dalam setiap kata yang kuucapkan. "Sekarang kalian resmi. Kalian sudah menikah di rumah yang kubangun dengan uangku sendiri ini. Jadi, kalian berhak atas rumah ini. Aku akan pergi." Kata-kataku seperti cambuk yang menghantam Mas Budi. Ia mendongak, matanya membelalak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja keluar dari mulutku. "Ki Kirana, kamu mau kemana? Ini kan rumahmu, rumah kita." Suaranya bergetar, mencoba mencari sisa-sisa ikatan yang kini telah putus. Aku menyeringai pahit. "Rumahku? Dulu iya. Dulu ini adalah impian yang kubangun dengan tetesan keringat dan rindu yang tak terhingga. Tapi sekarang, ini adalah tempat di mana kamu mengkhianatiku, Mas. Dan aku tidak sudi tinggal di sini. Kamu dan istri barumu bisa menikmati rumah ini." Aku menunjuk arah Maya dengan daguku, tanpa melihatnya langsung, seolah dia hanyalah objek tak bernyawa. "Itu hadiah pernikahanku untuk kalian berdua. Sebuah hadiah perpisahan." Pak Penghulu dan kedua saksi terlihat semakin canggung, menyadari betapa rumit dan pahitnya situasi ini. Mereka saling pandang, seolah tak tahu harus berbuat apa. Ingin menengahi tapi tak ada celah untuk itu. Tanpa menunggu jawaban atau protes yang lebih lanjut dari Mas Budi, aku berbalik. Kakiku melangkah ringan, seolah beban yang selama ini kupikul telah terangkat sepenuhnya. Koperku yang tadi kubiarkan jatuh, kini kuangkat kembali. Beratnya tidak terasa, seolah emosiku yang lebih berat telah mengalihkan semua sensasi fisik. Setiap langkah menjauh dari ruang tamu itu terasa seperti langkah menuju kebebasan, menuju udara yang lebih bersih. "Kirana, tunggu!" Suara Mas Budi memanggil lagi, ada nada panik dan penyesalan yang mendalam di suaranya. Nada yang dulu kurindukan, kini hanya terdengar kosong. Aku tidak menoleh. Tidak ada keinginan sedikit pun untuk melihat wajahnya lagi. Aku terus berjalan menuju pintu depan. Saat melewati cermin besar di dinding ruang tengah, aku melihat pantulan diriku. Mataku memang merah, namun tidak ada air mata yang menetes. Wajahku terlihat lelah, gurat-gurat kekecewaan tergambar jelas. Namun ada tekad baja yang terpancar kuat dari tatapan mata itu. Ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah awal. Awal dari babak baru, yang akan kubangun lagi, sekuat dan seindah mungkin, tapi kali ini, untuk diriku sendiri, dan untuk anak-anakku. Tanpa bergantung pada siapapun. Aku membuka pintu, melangkah keluar, meninggalkan rumah impian yang kini berubah menjadi saksi bisu pengkhianatan dan kehancuran. Udara di luar terasa segar, meskipun panas matahari masih menyengat kulitku. Aku menghirupnya dalam-dalam, merasakan sensasi perih sekaligus lega yang aneh. Di belakangku, kudengar suara Mas Budi memanggil lagi, memohon, namun aku tidak lagi peduli. Aku telah memutuskan. Ini adalah pilihan terbaik yang bisa kubuat di tengah badai yang memporak-porandakan hatiku. Aku akan pergi, dan memulai lagi dari nol, dengan kepala tegak. Panasnya aspal terasa meresap hingga ke telapak kakiku, menembus sol sepatu kets yang lumayan tipis. Matahari bersinar terik di atas kepala, seolah ikut membakar sisa-sisa harapanku, menguapkan setiap tetes optimisme yang masih tersisa. Aku melangkah, membawa koper yang terasa kosong melompong. Bukan karena tak ada isinya, melainkan karena isi hatiku jauh lebih kosong dan hancur dari koper itu sendiri. Tidak ada tujuan pasti. Tidak ada rencana lanjutan yang terlintas di benakku yang kalut. Hanya ada keinginan kuat untuk pergi, sejauh mungkin dari rumah yang kini terasa asing, bahkan menjijikan, tempat di mana janji-janji hancur berkeping-keping. Aku berjalan menyusuri jalan komplek yang dulu selalu kulewati dengan riang, membayangkan hari-hari indah di rumah baru bersama Mas Budi dan anak-anak. Kini,
Setiap rumah yang kulewati seolah mencibir. Jendela-jendelanya yang bersih bagai mata yang menertawakan kebodohanku. Aku bahkan tak tahu pukul berapa ini. Apakah masih pagi atau sudah siang? Ponselku, yang tadi kugunakan dengan begitu tegas untuk memanggil penghulu, kini terasa dingin dan tak berguna di genggamanku. Seolah energinya ikut terkuras habis bersamaan dengan energiku. Aku tidak ingin menelepon siapapun. Tidak ingin memberitahu keluargaku, terutama orang tuaku yang sudah renta, tentang kehancuran ini. Aku tak ingin mereka ikut merasakan sakit yang sama, atau khawatir tentang nasibku. Lalu, bagaimana dengan anak-anak, Arka dan Luna? Jantungku mencelos memikirkan mereka. Mas Budi tidak pernah menyebut mereka ada di rumah saat kejadian itu. Pasti mereka sedang di sekolah atau di tempat penitipan anak. Tempat biasa mereka dititipkan saat aku masih di Singapura. Syukurlah. Aku tidak bisa membayangkan mereka menyaksikan drama yang mengerikan itu. Melihat ayah mereka dinikahkan lagi di depan ibu kandung mereka. Tapi, bagaimana aku akan menemui mereka? Bagaimana aku akan menjelaskan semua ini? Air mata yang tadinya kutahan mati-matian, kini mulai mendesak, mengumpul di pelupuk mata, membentuk genangan yang mengaburkan pandanganku. Aku mempercepat langkah. Pergi saja dulu. Membiarkan diriku bernapas. Menjauh dari semua ingatan buruk ini, dari aroma pengkhianatan yang seolah masih melekat di udara. Sebuah minimarket di ujung jalan komplek terlihat seperti oase di padang pasir. Aku masuk, hanya untuk mencari udara dingin AC dan kesempatan untuk menenangkan diri. Untuk berpikir tanpa disaksikan oleh siapapun. Di dalam, aku berjalan ke lemari pendingin, mengambil sebotol air mineral dingin. Rasa haus yang tak kusadari begitu mencekik. Tenggorokanku terasa kering kerontang, seolah sudah berhari-hari tak minum. Aku membayarnya di kasir, tatapanku kosong, lalu duduk di bangku kecil dekat jendela, membiarkan dinginnya AC menenangkan kulitku yang terbakar matahari dan emosi. Aku memejamkan mata, mencoba menata kembali serpihan-serpihan pikiranku yang berserakan. Bagaimana aku bisa begitu buta? 2 tahun. Selama itu aku berjuang di negeri orang, mengumpulkan setiap sen, mempercayakan segalanya pada Mas Budi, pada janji-janji masa depan yang ia torehkan. Apakah ada tanda-tanda yang kulewatkan? Apakah aku terlalu sibuk dengan pekerjaanku? Terlalu fokus pada impian rumah itu, hingga tidak melihat keretakan yang terjadi di balik punggungku? Atau apakah Mas Budi memang sangat pandai menyembunyikan kebohongannya? Sandiwaranya begitu sempurna? Satu persatu, ingatan tentang Mas Budi mulai terlintas. Senyumnya saat menyambutku di bandara terakhir kali aku pulang, pelukannya yang hangat, kata-kata manisnya saat menelepon setiap malam, janji-janji masa depan yang ia ucapkan. Semua terasa palsu sekarang. Sebuah akting yang sempurna yang pantas mendapat penghargaan Oscar. Aku merasa bodoh, begitu naif, begitu mudah dibohongi. Pengorbananku, kerja kerasku, setiap tetes keringatku, semua hanya menjadi bantal empuk bagi perselingkuhannya. Rumah yang kubangun dengan cinta dan harapan, kini menjadi sarang pengkhianatan yang paling pahit. Aku membuka mata. Botol air mineral di tanganku sudah kosong. Keheningan di minimarket ini jauh lebih menenangkan daripada keheningan di rumah tadi. Setidaknya, di sini tidak ada kebohongan yang menguar di udara. Aku harus berpikir jernih. Langkah selanjutnya. Aku tidak bisa terus-menerus tanpa tujuan, melayang seperti daun kering. Aku harus memikirkan anak-anak, Arka dan Luna. Mereka adalah alasan utama aku bertahan, alasan aku harus bangkit, dan alasan aku harus berjuang lagi. Demi mereka, aku harus kuat. Setelah beberapa waktu yang terasa seperti keabadian di dalam minimarket, pikiran Kirana yang tadinya kalut mulai menemukan pijakan. Dinginnya AC dan kesendirian, jauh dari tatapan menghakimi Mas Budi dan Maya, memberinya ruang untuk berpikir, bukan lagi sekadar merasa. Botol air mineral kosong yang tergenggam erat di tangannya menjadi saksi bisu kebingungan dan kelegaan kecil yang ia rasakan. Ia tahu,
Ia tidak bisa terus-menerus melayang tanpa arah seperti daun kering yang terbawa angin. Ada dua nyawa kecil yang bergantung sepenuhnya padanya, yang jauh lebih penting dari luka menganga di hatinya sendiri. Arka dan Luna. Mereka adalah jangkar yang menahannya agar tidak tenggelam dalam lautan keputusasaan yang siap menelannya bulat-bulat. Ia mengeluarkan ponsel lagi dari saku celananya. Layarnya terasa dingin di jemarinya. Bukan untuk menelepon atau mengabari siapapun tentang kehancuran ini, tapi untuk membuka aplikasi peta. Ia butuh tempat. Sebuah tempat yang jauh dari sini, dari komplek perumahan yang sekarang terasa seperti kuburan impian. Matanya menelusuri layar, mencari penginapan terdekat, atau mungkin kos-kosan yang bisa disewa harian. Ia tak punya banyak uang tunai di dompetnya. Sebagian besar tabungannya sudah terpakai untuk pembangunan rumah. Sisanya ada di rekening bank yang mungkin harus ia blokir atau pisahkan dari rekening bersama. Aku harus bertemu anak-anak, gumamnya pelan, suaranya serak namun penuh tekad. Mereka adalah prioritas mutlak. Bagaimana caranya tanpa harus kembali ke rumah terkutuk itu, ke sarang pengkhianatan yang baru saja ia tinggalkan? Pikiran itu memutar di benaknya, mencari solusi. Ia tidak ingin Arka dan Luna melihatnya dalam keadaan seperti ini, hancur dan tak berdaya. Ia harus kuat di depan mereka. Sebuah ide, bagai kilat di tengah kegelapan, tiba-tiba muncul di benaknya. Ibu Jihan, mantan majikannya di Singapura. Seorang wanita parubaya yang baik hati, yang sering memberinya nasihat dan dukungan, lebih dari sekadar hubungan majikan pekerja. Ibu Jihan pernah bilang, jika ada masalah, Kirana bisa menghubunginya kapan saja. Mungkin ini saatnya. Ini adalah kartu as terakhir yang ia miliki dalam keputusasaan ini. Dengan tangan sedikit gemetar, ia menekan nomor Ibu Jihan. Deru nada sambung terasa panjang. Setiap detik terasa seperti jarum jam yang berputar lambat. Halo, Kirana? Ada apa? Kamu sudah sampai Indonesia? Kok tidak kabari ibu? Suara Ibu Jihan terdengar ramah. Namun ada nada khawatir yang terselip di sana, seolah ia bisa merasakan kegelisahan di seberang telepon. Kirana menahan napas. Ibu Jihan, saya sudah sampai, Bu. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Suaranya tercekat di tenggorokan, berusaha keras agar tidak menangis terseduh-seduh di telepon. Ia ingin terdengar kuat, tapi ia tahu suaranya pasti mengkhianatinya. Ada apa? Nah, suaramu kenapa? Jangan menakuti ibu, desak Ibu Jihan. Nada suaranya berubah menjadi lebih serius. Kirana mengambil napas dalam-dalam, memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan dirinya. Mas Budi, dia menikah lagi, Bu. Di rumah yang saya bangun. Tadi pagi. Di depan mata saya. Kalimat itu meluncur begitu saja, terasa perih sekaligus melegakan. Ada keheningan panjang di seberang sana. Keheningan yang berbicara banyak tentang keterkejutan Ibu Jihan. Kirana bisa membayangkan ekspresi tidak percaya di wajah wanita tua itu. Astagfirullah, Kirana. Ya Allah, bagaimana bisa? Ya Tuhan, kamu tidak apa-apa. Nah, di mana kamu sekarang? Kamu aman? Rentetan pertanyaan itu menunjukkan betapa pedulinya Ibu Jihan. Saya tidak tahu harus kemana, Bu. Isaknya, air mata akhirnya tumpah ruah, mengalir deras membasahi pipinya. Ia tidak bisa menahannya lagi. Saya cuma ingin jauh dari sana. Anak-anak mereka di sekolah. Saya harus bagaimana, Bu? Ibu Jihan, dengan ketenangannya yang menenangkan, memberikan instruksi. Dengar, Kirana. Jangan panik. Sekarang begini. Kamu cari taksi, langsung ke alamat ini. Ibu Jihan menyebutkan sebuah alamat di pusat kota, sebuah apartemen studio sederhana miliknya yang selama ini disewakan. Itu apartemen kosong. Penyewanya baru pindah minggu lalu. Kamu bisa tinggal di sana sementara. Tenang saja. Kunci cadangannya ada di bawah keset pintu. Kamu cari saja. Tapi, Bu.
Kirana masih ragu, merasa merepotkan. Tidak ada tapi-tapian, Kirana. Kamu butuh tempat aman dan tenang untuk menenangkan diri. Perkara anak-anak, nanti kita pikirkan strateginya bersama. Yang penting kamu aman dulu. Ibu akan hubungi adik ibu di Jakarta, dia bisa membantumu nanti di sana. Uluran tangan Ibu Jihan terasa seperti pelampung di tengah samudra yang ganas, penyelamat di tengah badai. Kirana merasa sedikit lega. Setidaknya, ia punya tujuan sekarang. Sebuah tempat untuk menenangkan diri, menyusun strategi, sebelum menghadapi badai yang sesungguhnya di kemudian hari. Ia mengangguk, meskipun Ibu Jihan tidak bisa melihatnya. Terima kasih banyak, Bu Jihan. Terima kasih banyak. Dengan langkah yang sedikit lebih yakin, Kirana keluar dari minimarket. Kali ini, pandangannya tidak lagi kosong. Ada secercah harapan dan tekad yang kembali menyala di matanya. Ia melihat sekeliling, mencari taksi yang melintas. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari perjuangan baru. Sebuah babak yang akan ia tulis dengan kekuatan dan keberaniannya sendiri. Taksi yang kudapatkan akhirnya membawaku menjauh dari komplek itu, meninggalkan semua kenangan pahit yang baru saja terukir. Setiap putaran roda terasa seperti penghapus. Perlahan menghapus bayangan rumah pengkhianatan dari pandanganku, meski luka di hati masih menganga. Air mata masih mengalir, namun kini lebih tenang, bercampur dengan kelegaan tipis karena telah membuat sebuah keputusan. Aku menyandarkan kepala ke sandaran jok, memejamkan mata, membiarkan dinginnya AC taksi membelai pipiku yang basah. Pikiranku masih berkecamuk, bagai badai yang tak kunjung reda, tapi setidaknya, aku punya arah. Sebuah tujuan sementara, titik henti sebelum aku memikirkan langkah selanjutnya. Selama di perjalanan, aku sempat mengirim pesan singkat kepada Mas Budi. Jemariku mengetik dengan cepat, tanpa keraguan. Hanya satu kalimat singkat, namun syarat makna dan peringatan, aku akan ambil anak-anak saat kalian tidak ada di rumah. Aku tak peduli jika pesanku terdengar kejam atau mengancam. Ia pantas mendapatkannya. Aku tidak akan membiarkan Arka dan Luna tinggal lebih lama lagi di rumah yang penuh kepalsuan itu, di bawah atap yang kini ternoda oleh pengkhianatan. Perjalanan menuju pusat kota terasa sangat lama, melewati kemacetan Jakarta yang seolah ikut memperlambat waktu, mengulur-ulur rasa sakit yang kurasakan. Selama itu, aku terus memutar ulang adegan di rumah tadi. Bagaimana Mas Budi menunduk? Bagaimana mayat Risa? Ekspresi mereka tidak penting bagiku. Yang penting adalah tindakan mereka. Dan kini, konsekuensinya. Akhirnya, taksi berhenti di depan sebuah gedung apartemen yang tidak terlalu mencolok, di salah satu sudut ramai Jakarta Pusat. Bangunan itu tampak terawat, dengan fasad coklat yang sederhana, meskipun tidak tampak mewah seperti apartemen-apartemen baru di sekitarnya. Aku membayar taksi, menarik koperku yang kembali terasa berat, dan melangkah masuk. Lobi apartemen terasa sepi, hanya ada beberapa satpam yang berjaga di meja depan, melirikku sekilas. Aku berusaha berjalan setenang mungkin, menyembunyikan badai di dalam diriku. Aku naik lift ke lantai yang disebutkan Ibu Jihan. Begitu pintu lift terbuka, udara koridor terasa lebih pengap, namun aku terus melangkah. Aku mulai mencari unitnya, menelusuri deretan pintu. Di bawah keset pintu, persis seperti yang Ibu Jihan katakan, ada sebuah kunci kecil. Jari-jariku sedikit gemetar saat memasukkannya ke lubang kunci. Sebuah pintu terbuka, menampakkan sebuah unit studio yang mungil namun bersih, dengan kesan modern minimalis. Udara di dalam apartemen terasa sejuk, tidak ada debu, seolah baru saja dibersihkan oleh penghuni sebelumnya. Ada sofa kecil berwarna abu-abu yang nyaman, meja makan minimalis untuk 2 orang, dan sebuah ranjang yang tertata rapi dengan sprei putih bersih. Dapur kecil di pojok terlihat fungsional, dilengkapi dengan kompor dan kulkas mini. Kamar mandi juga bersih, dengan perlengkapan standar. Ini sederhana, tapi terasa seperti surga setelah semua drama yang kualami.
Tempat ini adalah pelabuhan sementara yang sempurna untuk menenangkan badai di hatiku, untuk mengumpulkan kembali serpihan-serpihan jiwaku. Aku meletakkan koperku di sudut ruangan, di samping pintu kamar mandi, lalu menjatuhkan diri di sofa. Tubuhku terasa sangat lelah, seolah semua energiku telah terkuras habis oleh emosi yang bergejolak. Rasa lapar mulai melilit perut. Aku menyadari bahwa sejak pagi, bahkan sejak keberangkatanku dari Singapura dini hari tadi, aku belum makan apapun, kecuali sebotol air mineral. Tapi nafsu makanku hilang. Yang ada hanyalah rasa kosong yang menghimpit, membuatku merasa mual. Aku meraih ponselku lagi, mencoba menghubungi Ibu Jihan, sekadar mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Beliau mengangkatnya dengan cepat, seolah sudah menungguku. Sudah sampai. Nak, bagaimana tempatnya? Suara Ibu Jihan terdengar lega. Sudah, Bu. Terima kasih banyak. Tempatnya nyaman sekali, persis seperti yang saya butuhkan. Jawabku, suaraku masih sedikit serak. Saya tidak tahu harus membalas kebaikan Ibu bagaimana. Jangan dipikirkan. Yang penting kamu aman dulu, Kirana. Besok pagi, adik Ibu, Bu Rina, akan datang menemuimu. Dia tinggal di Jakarta, dan akan membantumu mengurus anak-anak dan hal-hal lainnya. Kamu istirahat saja dulu. Jangan terlalu dipikirkan. Ucapan Ibu Jihan menenangkan hatiku. Setidaknya, aku tidak sendiri. Ada orang baik yang masih peduli, yang tidak menghakimiku. Aku menutup telepon, menatap kosong ke dinding di depanku. Cahaya senja mulai merambat masuk melalui jendela, mewarnai ruangan dengan jingga yang melankolis. Malam akan tiba sebentar lagi. Dan esok, aku harus menghadapi kenyataan. Kenyataan bahwa hidupku sudah berubah total, dan aku harus mencari cara untuk bangkit, demi Arka dan Luna. Mereka adalah alasanku untuk terus melangkah, untuk membangun kembali duniaku yang hancur. Malam itu, tidurku tak nyenyak, hanya berhasil mencuri beberapa jam istirahat yang tidak berkualitas. Pikiran kalut bergulir tanpa henti, antara kepedihan yang menusuk dari pengkhianatan yang baru kualami dan pertanyaan tentang masa depan yang terasa begitu samar. Setiap kali aku memejamkan mata, bayangan Mas Budi dan Maya yang duduk di sofa ruang tamu itu muncul dengan jelas, menghantui setiap sudut benakku. Aroma parfum Maya seolah masih tercium, mengeluarkan bau pengkhianatan. Namun, di antara semua kegelapan itu, ada secercah cahaya yang berkedip. Janji untuk bertemu anak-anak dan bantuan dari Bu Rina, adik Ibu Jihan. Mereka adalah secercah harapan yang membuatku tidak tenggelam sepenuhnya dalam lautan keputusasaan yang siap menelanku. Alarm ponsel berdering, memecah kesunyian subuh yang pekat di apartemen mungil ini. Aku mematikan alarm dan mencoba bangkit, terasa seperti menyeret karung beras. Tubuhku terasa pegal di sana-sini, kepala sedikit pusing, efek dari kurang tidur, penerbangan panjang, dan gejolak emosi yang tak tertahankan. Aku berjalan ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air dingin yang menyegarkan, mencoba mengusir sisa-sisa mimpi buruk. Melihat pantulan diriku di cermin, aku melihat seorang wanita dengan mata sembab dan gurat kelelahan, tapi bukan pecundang. Ada tekad baru yang membara di mataku, sebuah janji pada diriku sendiri. Aku harus kuat. Demi Arka dan Luna, aku harus kuat. Setelah membersihkan diri seadanya dan mengenakan pakaian yang paling rapi dari koperku, sebuah blus sederhana dan celana panjang, aku membuat segelas teh hangat dari sisa-sisa teh celup yang kutinggalkan di koper. Aroma melati yang menenangkan sedikit meredakan ketegangan di dadaku yang masih terasa sesak. Aku duduk di sofa, menyesap teh perlahan, merasakan hangatnya menjalar ke seluruh tubuh. Aku menatap jam, menunggu. Tepat pukul 9 pagi, bel apartemen berbunyi, memecah kesunyian. Aku membuka pintu dengan hati berdebar. Di hadapanku, berdiri seorang wanita parubaya dengan senyum ramah dan tatapan mata yang hangat. Dia tidak terlalu tinggi, rambutnya digelung rapi, dan ia mengenakan blus batik dengan motif elegan yang memberikan kesan berwibawa namun juga meneduhkan.
Kirana? Saya Rina. Sapanya lembut, mengulurkan tangan. Nada suaranya penuh kelembutan, seolah ia sudah mengenalku sejak lama. Aku menjabat tangannya, merasakan kehangatan yang menjalar dari telapak tangannya. Perasaan lega sedikit membuncah. Kirana, Bu, terima kasih banyak sudah mau datang jauh-jauh. Jangan sungkan, Nak. Ibu Jihan sudah cerita semuanya. Ibu turut prihatin sekali. Katanya, suaranya penuh empati yang tulus. Dia masuk ke dalam, matanya memindai ruangan dengan cepat, lalu kembali menatapku dengan tatapan iba. Kamu pasti sangat terpukul dengan semua ini. Aku hanya mengangguk pelan, tenggorokanku tercekat, terlalu sulit untuk mengeluarkan kata-kata. Aku menarik napas dalam, berusaha menahan emosi. Bu Rina duduk di sofa, menyuruhku duduk di sebelahnya. Dia memandangku sejenak, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja, sebelum memulai pembicaraan serius. Baik, Kirana. Ibu Jihan sudah menceritakan garis besar masalahmu. Ibu bisa bayangkan bagaimana perasaanmu sekarang. Tapi kita tidak bisa larut dalam kesedihan. Sekarang, bagaimana dengan anak-anak? Arka dan Luna, kan? Aku menceritakan rencanaku untuk mengambil anak-anak dari sekolah saat Mas Budi dan Maya tidak ada di rumah. Saya sudah kirim pesan ke Mas Budi, hanya untuk memberitahu bahwa saya akan menjemput mereka. Saya tidak ingin mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saya ingin mereka tidak ada di rumah saat saya menjemput anak-anak, Bu. Saya tidak ingin mereka melihat saya atau situasi ini. Bu Rina mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Itu ide yang sangat bagus, Kirana. Kita tidak ingin anak-anak trauma melihat keributan atau konflik orang tua mereka. Psikologis mereka harus kita jaga. Begini, Ibu akan bantu kamu. Ibu punya kenalan seorang pengacara khusus kasus keluarga yang sangat berpengalaman. Dia bisa mengurus perceraianmu dan yang terpenting, hak asuh anak. Kamu butuh perlindungan hukum yang kuat untuk ini, Nak, agar hak-hakmu dan anak-anakmu terlindungi. Jantungku berdesir mendengar kata pengacara dan perceraian. Kata-kata itu terasa berat, menyeramkan, tapi juga memberikan gambaran jelas tentang langkah-langkah yang harus diambil. Ini bukan lagi sekadar drama pribadi. Ini adalah masalah hukum. Saya tidak punya banyak uang tunai sekarang, Bu. Sebagian besar sudah untuk rumah. Jangan khawatir soal itu dulu, potong Bu Rina lembut, seolah membaca pikiranku. Nanti kita bicarakan dengan pengacara Ibu, dia pasti akan memahami situasimu. Yang penting, sekarang kita fokus pada anak-anak. Sekolah mereka sampai jam berapa? Apakah mereka biasa dijemput atau pulang sendiri? Aku memberitahukan jadwal sekolah Arka dan Luna, dan bahwa biasanya mereka dijemput Mas Budi atau terkadang supir. Bu Rina lantas menyusun strategi. Baik, kita tunggu sampai jam pulang sekolah mereka. Lebih baik kita jemput mereka bersama. Lalu kita bawa ke sini dulu. Setelah itu, baru kita akan cari cara agar kamu bisa mengambil barang-barang pentingmu dari rumah itu. Mungkin dibantu polisi jika Mas Budi mempersulit atau melakukan penolakan. Rencana Bu Rina yang terstruktur dan matang membuatku merasa lebih tenang. Beban di pundakku terasa sedikit berkurang. Aku tidak sendiri. Ada seseorang yang bisa membimbingku melewati labirin masalah yang rumit ini. Pertemuan dengan Bu Rina terasa seperti fajar baru setelah malam yang panjang dan gelap. Aku melihat secercah harapan, bukan hanya untuk diriku, tapi untuk masa depan Arka dan Luna yang kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabku. Aku tahu, perjuangan ini akan panjang, tapi aku tidak lagi takut. Waktu merangkak begitu lambat, mengulur setiap detik hingga terasa bagai jam, setiap menit bagai berjam-jam. Di dalam apartemen mungil ini, aku terus memandangi jam dinding. Jarumnya beringsut dengan enggan, menantikan saat yang tepat untuk menjemput Arka dan Luna. Bu Rina, dengan kebijaksanaannya, mencoba menghiburku dengan mengajukan pertanyaan ringan tentang Singapura dan pengalamanku di sana,
tentang perbedaan budaya dan makanan. Aku tahu, ia sebenarnya sedang memberiku ruang untuk bernapas, untuk memulihkan diri dari badai emosi yang baru saja kuhadapi. Aku berusaha menjawab seadanya, pikiranku melayang-layang, membayangkan wajah ceria anak-anakku. Saat jam menunjukkan pukul 2 siang, waktu pulang sekolah mereka, Burina bangkit dari sofa. "Baik, Kirana. Ayo kita jemput jagoan dan putri kecilmu," katanya, suaranya dipenuhi semangat yang menular. Kami memesan taksi online. Sepanjang perjalanan menuju sekolah dasar anak-anak yang letaknya tak terlalu jauh dari apartemen, jantungku berdegup tak karuan. Ada campuran cemas dan bahagia yang bergejolak di dadaku. Cemas. Bagaimana jika Mas Budi tiba-tiba muncul di sana? Bagaimana jika anak-anak menanyakan mengapa bukan ayah mereka yang menjemput? Atau mengapa aku pulang tanpa memberitahu? Bahagia, karena sebentar lagi aku akan memeluk mereka. Mencium aroma rambut mereka yang selalu kurindukan di tengah malam-malam sepi di perantauan. Sekolah terlihat ramai dengan anak-anak yang berhamburan keluar dari gerbang, seperti lebah yang keluar dari sarangnya. Suara riuh rendah tawa dan celotehan mengisi udara sore itu. Mataku menyapu kerumunan, memindai setiap wajah mungil yang lewat, mencari-cari sosok Arka dan Luna. Dan ya, di antara lautan seragam putih merah, aku melihat mereka. Arka, dengan tas punggungnya yang kebesaran tergantung di punggung kecilnya, sedang memegang tangan Luna yang bergelayut manja, rambutnya dikepang dua. Mereka berjalan beriringan, tawa mereka terdengar riang, seolah tak ada beban sedikit pun di dunia ini. Pemandangan itu, betapa sederhananya, adalah pemandangan yang paling kurindukan. Saat pandanganku beradu dengan mata Arka, senyumnya langsung merekah lebar, memenuhi seluruh wajahnya. "Mama!" teriaknya. Suaranya melengking penuh kebahagiaan. Ia langsung berlari ke arahku, diikuti Luna yang tak kalah antusiasnya. Langkah kecilnya sedikit tertatih mengikuti kakaknya. Aku berlutut, merentangkan tanganku. Arka langsung memelukku erat, membenamkan wajah kecilnya di bahuku, diikuti Luna yang tak sabut memeluk pinggangku. Pelukan mereka. Hangatnya tubuh mereka yang kecil. Aroma khas anak-anak yang bercampur dengan bau matahari dan sedikit keringat dari aktivitas bermain mereka. Semua itu adalah obat paling mujarab untuk hatiku yang hancur, menenangkan gejolak emosi yang tak berkesudahan. Air mataku kembali tumpah. Kali ini bukan karena kesedihan atau kemarahan, melainkan air mata kebahagiaan dan kelegaan yang luar biasa. Aku memeluk mereka erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya lagi. Seolah takut jika ini hanyalah mimpi. Selama 2 tahun ini, pelukan inilah yang selalu kurindukan, yang menjadi motivasiku bertahan di negeri orang. "Mama pulang? Kok tidak bilang-bilang?" tanya Arka, setelah melepaskan pelukannya, dengan mata berbinar-binar penuh rasa ingin tahu. Luna hanya tersenyum lebar, jemarinya yang mungil memegang erat tanganku, tak melepaskan. Aku tersenyum, menyeka air mata yang masih membasahi pipiku. "Ini kejutan, sayang. Mama ingin kasih kejutan spesial untuk kalian," kataku, berusaha menjaga agar suaraku tetap ceria. Aku melirik Burina, yang tersenyum simpul dan meneduhkan di belakangku, memberikan dukungan tanpa kata. "Ini Tante Rina, teman baik Mama yang akan membantu kita." Arka dan Luna menyalami Burina dengan sopan, mencium tangannya. Burina dengan ramah menyapa mereka, mengusap kepala Arka. "Anak-anak Mama Kirana pintar dan cantik sekali." "Ayah mana? Ma?" tanya Arka polos. Pandangannya mencari-cari sosok ayahnya di antara kerumunan orang tua penjemput, membuat senyumku sedikit memudar. Pertanyaan itu, betapapun polosnya, terasa bagai pisau kecil yang mengiris hatiku. Aku menelan ludah, mencari kata-kata yang paling tepat untuk menutupi kebenaran yang kejam itu. Ayah sedang ada pekerjaan penting. Sayang. Jadi Mama yang jemput kalian hari ini. Ayah menitip salam untuk kalian." Aku tak ingin mereka tahu kebenaran pahit itu, setidaknya untuk saat ini.
Mereka terlalu kecil untuk menanggung beban drama orang dewasa. Kita mau kemana sekarang? Ma? Tanya Luna, menarik-narik ujung bajuku, matanya berbinar-binar menanti petualangan baru. Kita akan menginap di tempat Tantrina dulu, ya? Jawabku, berusaha terdengar ceria dan antusias. Kita akan bersenang-senang di sana, seperti liburan kecil. Mata mereka berbinar lebih terang. Mereka terlihat antusias, tak sedikit pun curiga. Tanpa bertanya lebih jauh, Arka dan Luna langsung berjalan bersamaku menuju taksi yang sudah menunggu. Mereka berceloteh riang sepanjang perjalanan, menceritakan pelajaran di sekolah, teman-teman baru, guru mereka, dan berbagai hal kecil yang selama ini hanya bisa kudengar lewat telepon, samar-samar. Aku mendengarkan setiap kata mereka, hatiku menghangat, merasakan ikatan yang tak pernah putus. Mereka adalah segalanya bagiku. Mereka adalah alasanku untuk bangkit dari kehancuran ini, alasan untuk terus melangkah maju. Setibanya di apartemen, Arka dan Luna langsung berlari menjelajahi setiap sudut ruangan mungil itu, tawa riang mereka mengisi keheningan yang tadi menyelimuti. Kegembiraan mereka menular padaku. Aku melihat Burina tersenyum lembut melihat interaksi kami, seolah ia tahu bahwa inilah kekuatan terbesarku. Kini, dengan anak-anak di sisiku, aku merasa sedikit lebih kuat, sedikit lebih utuh. Perjuangan ini akan berat, akan penuh rintangan, tapi aku tahu, aku tidak akan sendirian. Malam pertama di apartemen pemberian Ibu Jihan, dengan Arka dan Luna di sisiku, terasa aneh namun menenangkan, seperti oasis di tengah gurun. Mereka, dengan kepolosan khas anak-anak, langsung beradaptasi dengan lingkungan baru yang mungil itu. Luna tertidur pulas, memeluk erat boneka beruang barunya di sampingku, sementara Arka mendengkur halus di sofa kecil yang telah kusediakan bantal dan selimut bersih. Kehadiran mereka menghangatkan ruangan, mengisi setiap sudut kosong yang sempat mendera hatiku. Aku memandang wajah-wajah polos itu dalam gelap, berjanji dalam hati akan melindungi mereka dari badai yang baru saja menerjang hidup kami. Aku akan menjadi benteng mereka. Apapun yang terjadi. Pagi harinya, suasana apartemen terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang menyesakan, melainkan celotehan riang Arka dan Luna yang berebut kamar mandi, diakhiri tawa kecil saat aku menyiapkan sarapan seadanya, roti panggang dengan selai dan susu hangat yang sudah disiapkan Burina sebelumnya. Aku bersyukur tak terkira atas kebaikan ini, sekecil apapun itu. Ada sedikit senyum yang akhirnya bisa kulepaskan. Setelah sarapan, tepat pukul 10 pagi, bel apartemen kembali berbunyi. Burina datang, dan kali ini, ia ditemani seorang pria berkacamata yang tampak ramah namun memiliki aura serius dan profesional. Dia mengenakan kemeja rapi dan celana bahan. Kirana, ini Pak Suryo, pengacara yang kuceritakan kemarin, kata Burina memperkenalkan, senyum meneduhkan di wajahnya. Pak Suryo mengulurkan tangan, menjabat tanganku erat. Genggamannya mantap, memberikan sedikit rasa percaya diri padaku. Saya Suryo, Bu Kirana. Saya turut prihatin sekali mendengar situasi yang Ibu alami. Ibu Jihan sudah menceritakan garis besar situasinya. Aku mengangguk, sedikit gugup, namun mencoba menenangkan diri. Ini adalah langkah resmi pertama menuju perceraian yang tak terhindarkan, dan mungkin pertarungan untuk hak asuh anak. Terima kasih, Pak. Kami semua duduk mengelilingi meja makan minimalis yang kini berfungsi sebagai meja rapat darurat. Arka dan Luna, menyadari suasana serius, memilih untuk sibuk bermain di sudut ruangan, membangun menara balok dengan tenang, sesekali melirik kami dengan rasa ingin tahu, seolah menebak-nebak apa yang sedang terjadi. Aku berusaha menjaga nada suaraku tetap tenang dan objektif, meskipun hatiku masih berdenyut sakit. Aku menjelaskan secara rinci kejadian kemarin, mulai dari kepulanganku yang diam-diam, firasat buruk di depan pintu, pemandangan di ruang tamu, hingga momen ijab kabul paksa di depan penghulu. Aku tidak melewatkan detail apapun, menceritakan setiap kalimat dan ekspresi yang kuingat. Pak Suryo mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk,
dan mencatat poin-poin penting di buku kecilnya. Setelah aku selesai bercerita, Pak Suryo menarik napas panjang. Baik, Bu Kirana. Dari kronologi yang Ibu ceritakan, ada beberapa poin penting yang harus kita pahami secara hukum. Ia membetulkan letak kacamatanya. Jadi, secara hukum, Saudara Budi sekarang memang memiliki 2 istri yang sah. Pernikahan yang baru itu sah secara agama dan hukum, mengingat syarat-syarat telah terpenuhi, wali dari pihak wanita ada, dan saksi juga ada. Dadaku sesak mendengar penjelasan itu. Sah? Walaupun aku yang memaksanya, rasa sakit itu kembali menusuk, lebih dalam dari sebelumnya. Fakta bahwa pengkhianatan ini dilegitimasi secara hukum terasa sangat pahit. Lalu, bagaimana dengan hak asuh anak, Pak? Dan rumah itu? Tanyaku, suaraku sedikit tercekat. Mengenai hak asuh anak, Ibu tidak perlu terlalu khawatir, jawab Pak Suryo dengan nada menenangkan. Mengingat usia Arka dan Luna yang masih di bawah umur, dan ini adalah faktor penentu utama, kemungkinan besar hak asuh akan jatuh kepada Ibu. Apalagi, Ibu adalah pihak yang dikhianati dan tidak ada bukti Ibu menelantarkan anak-anak. Justru Ibu yang berjuang demi mereka. Ibu terbukti memiliki kemampuan finansial dan saat ini juga memiliki tempat tinggal yang layak untuk mereka. Sedangkan mengenai rumah, lanjut Pak Suryo, menunjuk arah buku catatannya, karena Ibu memiliki bukti yang jelas dan kuat bahwa rumah itu sepenuhnya dibangun dengan dana pribadi Ibu, hasil jerih payah Ibu selama di Singapura, maka itu adalah harta pribadi Ibu, bukan harta gonogini atau harta bersama. Kita bisa mengajukan gugatan untuk meminta pengembalian hak atas properti tersebut atau ganti rugi yang setara jika Saudara Budi atau istri barunya menolak untuk menyerahkan bukti transfer uang, kwitansi material, atau bahkan kesaksian kontraktor, akan sangat membantu. Penjelasan Pak Suryo memberikan kejelasan yang sangat kubutuhkan. Ada jalan. Ada celah untuk memperjuangkan hak-hakku dan anak-anak. Aku merasa sedikit lega, meskipun prosesnya pasti akan panjang dan melelahkan, menguras tenaga dan emosi. Kita akan mulai dengan mengajukan gugatan cerai sekaligus permohonan hak asuh anak dan pembagian harta di pengadilan agama. Lanjut Pak Suryo, merangkum rencana aksinya. Saya akan siapkan semua dokumen yang diperlukan, menyusun gugatan, dan mengurus administrasinya. Ibu cukup fokus pada diri sendiri dan anak-anak untuk saat ini. Jangan khawatir berlebihan. Bu Rina menepuk bahuku, memberikan dukungan yang menenangkan. Kita akan hadapi ini bersama, Kirana. Kamu tidak sendirian. Ibu dan Ibu Jihan akan selalu mendukungmu. Mendengar itu, aku merasa haru. Di tengah kehancuran, Tuhan mengirimkan orang-orang baik untuk menopangku. Ini memang sebuah awal yang baru, yang tak pernah kuduga. Penuh tantangan dan mungkin rasa sakit yang terus berlanjut, tapi juga dihiasi secercah harapan yang mulai menyala terang. Aku akan berjuang. Demi Arka dan Luna. Ponselku berdering memekakan telinga di pagi hari kedua setelah kejadian. Rasanya seperti gema dari ledakan yang kubuat kemarin. Nama Mas Budi terpampang jelas di layar, berkedip-kedip, seolah menuntut perhatian. Aku menarik napas dalam, membiarkan dering itu berlangsung beberapa saat, membiarkan emosiku stabil, sebelum akhirnya menekan tombol hijau. Aku tahu ia akan menelepon. Kemarahannya pasti telah memuncak setelah aku pergi membawa anak-anak tanpa jejak. Kirana, apa-apaan ini? Kamu di mana? Kenapa kamu bawa anak-anak? Suara Mas Budi meledak dari seberang telepon, penuh amarah yang membara, kepanikan yang kentara, dan nada tuduhan yang menusuk. Suaranya sangat keras hingga Arka dan Luna, yang sedang duduk anteng menonton kartun pagi di televisi apartemen, menoleh ke arahku dengan bingung. Aku memberi mereka senyum menenangkan dan isyarat dengan jari telunjuk di bibirku untuk tetap melanjutkan tontonan mereka. Aku sudah bilang, Mas. Jawabku dengan suara datar, berusaha menjaga emosiku tetap stabil. Tak ingin sedikitpun suara itu mengkhianati kerapuhan yang masih ada di dalam diriku.
Aku akan mengambil anak-anak saat kalian tidak ada di rumah. Sekarang mereka bersamaku, dan mereka aman. Mereka baik-baik saja. Aman? Bentaknya, nada suaranya semakin tinggi, seperti orang yang kehilangan akal. Aman bagaimana? Kamu pikir kamu siapa? Tiba-tiba bawa anak-anak pergi begitu saja. Mereka butuh ayahnya. Mereka butuh rumah mereka. Oh, tiba-tiba kamu ingat kalau mereka butuh ayah? Aku menyeringai pahit, meskipun ia tak bisa melihat ekspresiku di ujung telepon. Saat kamu sedang bersenang-senang dengan wanita lain di rumah yang kubangun dengan tetesan keringatku, apakah kamu ingat mereka butuh ibunya? Butuh keluarga yang utuh? Butuh atap yang dibangun dengan kejujuran? Ada keheningan sejenak di seberang sana. Keheningan yang memberiku kesempatan untuk bernapas. Aku bisa mendengar Mas Budi menghela napas kasar, seperti sedang menahan diri. Kirana, dengarkan aku baik-baik. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan libatkan anak-anak dalam masalah kita. Pulanglah. Kita selesaikan masalah kita secara dewasa. Nada suaranya sedikit melunak, mencoba membujuk. Dewasa? Balasku, tawa hambar keluar dari bibirku, tawa yang tak mengandung sedikit pun kebahagiaan. Sejak kapan kamu bersikap dewasa, Mas? Jika kamu dewasa, kamu tidak akan melakukan hal sehina itu di rumah kita sendiri. Jika kamu dewasa, kamu akan bicara padaku sebelum melakukan kebohongan sebesar ini. Dan aku tidak akan pulang. Rumah itu sekarang milikmu dan istrimu yang baru. Nikmati saja hasilnya dari pengkhianatanmu. Suara Maya tiba-tiba terdengar di latar belakang, agak samar namun jelas, memanggil Mas Budi dengan nada khawatir. Ada apa, Mas? Siapa itu? Aku mendengar Mas Budi berbisik sesuatu, seolah mencoba menenangkan Maya, lalu kembali fokus padaku. Kirana, aku peringatkan kamu. Jangan macam-macam. Aku bisa melaporkanmu ke polisi karena membawa anak-anak tanpa seizinku. Ini penculikan. Ancamnya, suaranya naik 1 oktav, mencoba menekanku dengan kekuatan hukum. Ancaman itu tidak membuatku gentar sedikit pun. Justru membuatku sedikit tergelitik, menguatkan tekadku. Silakan saja, Mas. Laporkan. Laporkan aku ke polisi. Tapi sebelum kamu melaporkan, tanyakan pada dirimu sendiri, siapa yang akan terlihat lebih buruk di mata hukum dan masyarakat? Pria yang mengkhianati istrinya, menikahi wanita lain secara diam-diam tanpa izin, atau istri yang membawa anak-anaknya pergi karena diselingkuhi dan harga dirinya diinjak-injak? Aku tertawa hambar lagi. Pikirkan baik-baik konsekuensinya. Pengacaraku sudah siap. Mas, jangan lupa itu. Ada keheningan lagi. Kali ini lebih lama. Aku bisa merasakan kepanikan Mas Budi di ujung telepon. Ia tidak menyangka aku akan mengambil langkah sejauh ini, atau bahwa aku memiliki dukungan hukum yang kuat. Ia pasti membayangkan semua skandal yang akan meledak di kantornya, di lingkungan sosialnya. Aku tidak akan kembali ke rumah itu, Mas, kataku, mengakhiri pembicaraan, menegaskan setiap kata yang kuucapkan. Dan Arka dan Luna akan bersamaku. Mereka adalah anak-anakku. Jika kamu ingin bertemu mereka, hubungi pengacaraku. Jangan hubungi aku lagi. Aku akan memutuskan semua kontak denganmu. Tanpa menunggu balasan atau protes lebih lanjut, aku memutuskan panggilan. Tanganku sedikit gemetar saat meletakkan ponsel, tapi aku merasa lega. Gema kemarahan Mas Budi yang terlambat itu, kini tak lagi memberiku efek. Aku telah melewatinya. Ini adalah langkah maju yang signifikan, sebuah deklarasi bahwa aku tidak akan lagi menjadi korban, melainkan seorang pejuang yang akan menentukan nasibku sendiri. Setelah panggilan telepon yang kuputuskan secara sepihak, aku bisa membayangkan dengan jelas badai yang kini mengamuk di rumah yang baru saja kutinggalkan, rumah yang tadinya menjadi impianku. Pasti Mas Budi dan Maya sedang menghadapi kenyataan pahit dari keputusan drastis yang kuambil, konsekuensi dari kebohongan dan pengkhianatan mereka.
Aku duduk di sofa, memeluk kedua anakku, Arka dan Luna, yang asyik menonton kartun. Tawa mereka yang polos menjadi satu-satunya melodi yang menenangkan hatiku. Aku berusaha sekuat tenaga mengusir bayangan wajah marah Mas Budi yang kupastikan sedang meledak-ledak di sana. Tak lama kemudian, sekitar 20 menit setelah panggilan Mas Budi, ponselku kembali berdering. Bukan Mas Budi lagi, melainkan nomor yang tidak kukenal. Ada kode area Jakarta, namun bukan nomor Mas Budi atau kantornya. Aku ragu sesaat, mengernyitkan dahi. Siapa ini? Namun, naluriku mengatakan ini mungkin terkait dengan mereka. Akhirnya, aku menekan tombol hijau. Halo, Mbak Kirana. Suara seorang wanita terdengar lirih, nyaris berbisik, diselingi tarikan napas yang sesak. Aku mengenal suara itu. Sebuah suara yang familiar, namun dalam konteks yang paling menyakitkan. Dadaku berdesir, merasakan sedikit kejutan. Aku tidak pernah menyangka ia akan berani meneleponku, apalagi secepat ini. Ada apa? Tanyaku dingin, tanpa basa-basi, tanpa menyembunyikan nada ketidaksukaan dalam suaraku. Mbak di mana? Tolong. Mas Budi marah besar sekali. Isaknya, suaranya mulai terdengar putus asa dan penuh ketakutan. Dia bilang akan melaporkan Mbak ke polisi karena membawa anak-anak. Saya takut. Mbak, dia mengamuk. Aku menahan napas. Jadi, Mas Budi benar-benar panik. Ketakutannya akan konsekuensi hukum dan sosial tampaknya lebih besar daripada amarahnya padaku. Kenapa kamu takut, Maya? Kataku, dengan nada mencemooh yang tak bisa kusimpan. Bukankah kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan? Rumah yang indah ini, suami baru, bukankah itu yang kalian inginkan bersama? Bukan begitu, Mbak. Saya tidak tahu kalau akan jadi seperti ini. Demi Allah, Mbak, saya tidak tahu kalau Mas Budi punya anak. Dia bilang pernikahannya tidak bahagia. Dan dia akan segera bercerai. Dia bilang Mbak Kirana sudah tidak peduli padanya, tidak pernah pulang. Saya hanya ingin menolongnya, Mbak. Kata Maya. Suaranya semakin tersendat oleh tangis. Ia terdengar seperti korban. Sebuah peran yang membuatku muak. Aku tersenyum miris. Tawa sinis itu kembali muncul. Menolong? Dengan menghancurkan rumah tanggaku yang sudah kubangun bertahun-tahun, dan mengambil suamiku yang masih sah? Itu bukan menolong, Maya. Itu merampas. Kamu tahu dia sudah beristri, dan kamu tetap masuk ke dalam hubungan itu. Ada konsekuensi dari setiap pilihan, bukan? Mbak, saya mohon tolong bicaralah lagi dengan Mas Budi. Dia tidak mau mendengarkan saya. Dia menyalahkan saya atas semuanya. Dia bilang saya penyebabnya. Dia tidak mau bertanggung jawab. Dia bilang kalau Mbak tidak kembali, dia akan pergi dan tidak pulang lagi ke rumah itu. Air matanya terdengar jelas di seberang telepon, diikuti isakan yang menyedihkan. Aku menghela napas, merasakan kelelahan yang luar biasa. Tipe pria seperti Mas Budi, ketika terdesak, akan selalu mencari kambing hitam dan lari dari tanggung jawab. Kini Maya merasakan sendiri bagaimana Mas Budi ketika dihadapkan pada kesulitan. Dengar, Maya, itu bukan urusanku lagi. Hidupmu dan hidupnya sekarang adalah tanggung jawab kalian berdua. Aku tidak peduli apakah dia menyalahkanmu atau mengancam akan pergi. Itu masalah rumah tangga kalian yang baru. Aku punya hidupku sendiri yang harus kuselamatkan, dan anak-anakku yang harus kulindungi. Mbak Kirana, tolonglah, saya tidak punya siapa-siapa di sini. Mas Budi mengusir saya dari rumah itu. Maya memohon, namun suaranya semakin jauh, seolah ia pasrah pada takdirnya, atau mungkin Mas Budi benar-benar mengusirnya. Aku sudah mengatakan apa yang harus kukatakan pada Mas Budi. Jika dia ingin bertemu anak-anak, dia tahu siapa yang harus dihubungi. Selebihnya, aku tidak bisa membantumu, kataku final, memutuskan pembicaraan.
Aku tidak bisa membiarkan diriku terjebak lagi dalam drama mereka, dalam lingkaran pengkhianatan yang tak berujung. Emosiku sudah terlalu terkuras. Aku memutuskan panggilan itu. Hening kembali menyelimuti ruangan, hanya ditemani suara kartun dari televisi yang riang. Ada rasa puas yang aneh, dingin, namun kuat. Bukan puas karena melihat mereka menderita, tapi puas karena aku telah mengambil kendali atas hidupku, tidak lagi menjadi korban pasif. Badai itu mungkin mengamuk di sisi mereka, di rumah yang kubangun dengan uangku sendiri, tapi di sisiku, setelah gemuruh hebat, kini mulai ada ketenangan. Aku tahu ini hanyalah permulaan. Perjuangan masih panjang, akan ada lebih banyak rintangan. Tapi aku siap menghadapinya, dengan Arka dan Luna di sisiku. Hari-hari berikutnya berlalu dengan cepat, diwarnai oleh berbagai aktivitas baru yang menguras tenaga namun juga memberiku fokus. Dengan bantuan Bu Rina dan Pak Suryo, proses pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Agama mulai berjalan. Pak Suryo dengan sigap menyiapkan semua dokumen yang diperlukan, sementara aku sibuk mengumpulkan bukti-bukti transfer dana pembangunan rumah, kwitansi material, dan bahkan laporan keuangan dari bank untuk menunjukkan semua itu adalah hasil jerih payahku. Ada banyak detail yang harus kurinci, banyak ingatan pahit yang harus kubuka kembali. Tapi setiap kali aku merasa lelah, wajah Arka dan Luna menjadi penguat. Tak hanya mengurus proses hukum, Bu Rina juga sangat membantu dalam hal logistik dan dukungan moral. Ia mengurus pendaftaran Arka dan Luna ke sekolah baru yang lokasinya tidak jauh dari apartemen. Penyesuaian mereka tidak mudah, terutama Arka yang lebih sensitif. Beberapa kali ia bertanya tentang ayahnya, atau mengapa kami tidak lagi tinggal di rumah baru. Aku selalu berusaha menjawab dengan senyum dan alasan sederhana. Ayah sedang sibuk kerja di luar kota, sayang. Nanti kalau sudah selesai, ayah pasti akan menengok. Aku benci berbohong, tapi aku tidak ingin membebani pikiran mereka dengan masalah orang dewasa. Suatu sore, saat aku sedang menemani anak-anak bermain di taman apartemen, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya dengan ragu. Halo, ini Ibu Kirana? Suara seorang wanita terdengar di seberang, lembut namun dengan nada resmi. Ya, saya sendiri. Dengan siapa ini? Saya Sinta, sekretaris Pak Budi di kantor. Maaf mengganggu, Ibu. Tapi ada masalah. Dadaku berdebar. Pasti terkait dengan Mas Budi. Masalah apa, Mbak Sinta? Pak Budi, dia tidak masuk kerja sejak beberapa hari ini, Bu. Ponselnya tidak bisa dihubungi, dan Maya istri barunya juga tidak bisa dihubungi. Ini sudah mengganggu pekerjaan dan klien penting. Jelas Sinta, suaranya terdengar cemas. Pihak kantor sudah mencoba menghubungi berkali-kali, tapi tidak ada respons. Kami khawatir terjadi sesuatu. Aku terdiam sejenak. Jadi, Mas Budi benar-benar mengamuk dan menghilang? Dan Maya juga? Ini konsekuensi dari tindakannya. Dan mungkin juga ancaman Maya yang mengatakan Mas Budi akan pergi jika aku tidak kembali. Sebuah kepuasan kecil kembali menyusup dalam diriku. Namun, di sisi lain, ada rasa khawatir tentang anak-anakku yang sewaktu-waktu mungkin membutuhkan Mas Budi. Saya sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan Pak Budi secara pribadi, Mbak Sinta, kataku datar. Saya tidak tahu di mana dia. Jika ada masalah pekerjaan, itu adalah urusan kantornya. Saya tidak bisa membantu. Tapi, Bu, ini sangat mendesak. Pak Budi adalah kepala divisi, dan ada banyak proyek yang tertunda. Bisakah Ibu setidaknya mencoba mencari tahu? Sinta memohon. Aku menghela napas. Ini bukan lagi tentangku. Ini tentang profesionalisme. Saya akan bicarakan ini dengan pengacara saya, Mbak Sinta. Saya tidak bisa sembarangan mencari tahu atau menghubungi dia. Jika memang ini masalah serius dan membutuhkan bantuan saya, pengacara saya yang akan menghubungi pihak kantor. Aku menutup telepon. Ada rasa lega,
sekaligus sedikit kebingungan. Kehancuran Mas Budi, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional, rupanya berjalan seiring. Aku tidak tega melihatnya hancur, tapi pada saat yang sama, ini adalah buah dari perbuatannya. Keesokan harinya, Pak Suryo menghubungiku. Bu Kirana, pihak kantor Saudara Budi menghubungi saya. Mereka mengatakan Saudara Budi menghilang dan pekerjaannya terbengkalai. Ya, saya sudah dengar, Pak, jawabku. Bagaimana menurut Bapak? Ini justru memperkuat posisi kita, Bu, kata Pak Suryo. Jika Saudara Budi tidak menunjukkan tanggung jawabnya, baik sebagai karyawan maupun sebagai ayah, ini akan menjadi bukti tambahan di pengadilan untuk hak asuh anak dan juga untuk mempercepat proses perceraian. Namun, untuk sekarang, kita tidak perlu terlalu peduli dengan keberadaan mereka. Fokus kita adalah pada gugatan dan anak-anak. Aku mengangguk dalam hati. Aku tidak perlu mencari tahu Mas Budi. Aku tidak perlu menyelamatkannya. Fokusku adalah pada masa depanku dan anak-anakku. Aku tidak akan lagi terjebak dalam pusaran masalah Mas Budi. Ini adalah awal yang baru, dengan jalan yang jelas dan dukungan yang kuat. Bulan-bulan berikutnya berlalu bagai arus sungai yang mengalir deras, membawa serta kenangan pahit dan menyingkap lembaran baru. Hiruk-pikuk persidangan di pengadilan agama menjadi rutinitas baru yang melelahkan, menguras energi fisik dan emosional yang tersisa. Setiap kali aku melangkah ke ruang sidang, atmosfernya yang kaku dan formal terasa menyesakan, namun tekadku tak pernah goyah. Aku tidak lagi Kirana yang naif dan penurut. Aku adalah seorang ibu yang berjuang mati-matian demi masa depan anak-anaknya. Pak Suryo adalah pilar kekuatanku, selalu siap dengan argumen dan bukti yang tak terbantahkan, menjelaskan setiap prosedur hukum dengan sabar, menenangkanku saat emosi mulai bergejolak. Mas Budi sesekali hadir di persidangan. Wajahnya tampak lebih kurus dan lesu dari terakhir kali kulihat. Matanya seringkali memancarkan penyesalan. Namun aku tak lagi bisa menginterpretasikannya sebagai ketulusan. Ada lingkaran hitam di bawah matanya, rambutnya sedikit acak-acakan, dan ia seringkali terlihat melamun. Aku mendengar dari Pak Suryo bahwa setelah kejadian itu, Maya kembali ke kampung halamannya. Rupanya, ia tak tahan dengan tekanan dan amarah Mas Budi, yang diduga melimpahkan semua kekesalannya pada istri barunya itu. Maya juga kesulitan beradaptasi dengan status barunya sebagai istri kedua yang diakui secara sembunyi-sembunyi, dan mungkin juga menghadapi stigma sosial di lingkungan baru mereka. Proses hukum berjalan relatif lancar berkat persiapan matang Pak Suryo. Bukti-bukti yang kuserahkan, rekening koran yang menunjukkan transfer dana besar dari Singapura ke rekening bersama untuk pembangunan rumah, tumpukan kwitansi material bangunan yang masih tersimpan rapi, hingga kesaksian meyakinkan dari kontraktor yang kubawa, sangat kuat dan tak terbantahkan. Tidak ada celah sedikit pun bagi Mas Budi untuk membantah bahwa rumah itu sepenuhnya dibangun dengan dana pribadi hasil jerih payahku. Ia mencoba berdalih, mencoba menunjukkan beberapa bukti pembayaran cicilan bank untuk lahan. Namun itu tak sebanding dengan total biaya pembangunan yang jelas-jelas berasal dari gajiku. Pada akhirnya, setelah beberapa kali sidang yang terasa seperti interogasi publik, hakim ketua mengetuk palu. Suara ketukan itu menggema di ruang sidang, menjadi penanda akhir dari satu babak pahit dalam hidupku. Putusan dibacakan, gugatan cerai dikabulkan. Ikatan pernikahanku dengan Budi Santoso secara resmi diputus. Hak asuh Arka dan Luna jatuh sepenuhnya kepadaku, dengan kewajiban bagi Mas Budi untuk memberikan nafkah yang layak setiap bulannya, yang jumlahnya cukup besar mengingat posisinya di perusahaan. Dan yang terpenting, rumah yang kubangun dengan tetesan keringat dan rindu, kini secara sah kembali menjadi hak milikku sepenuhnya. Itu bukan lagi harta gonogini, tapi harta pribadi yang tak bisa diganggu-gugat. Saat putusan dibacakan, air mata yang selama ini kutahan, yang sudah kering di pelupuk mataku selama berbulan-bulan, akhirnya tumpah ruah. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata lega yang bercampur aduk dengan rasa sakit yang masih tersisa, namun kini terasa lebih ringan. Lega karena semua ini berakhir. Lega karena perjuanganku tidak sia-sia,
dan keadilan, setidaknya dalam bentuk ini, berpihak padaku. Aku menatap Mas Budi yang hanya diam membeku di bangkunya. Wajahnya pucat pasi, tak ada lagi kemarahan, hanya kekalahan. Lalu, aku menoleh ke arah Pak Suryo yang tersenyum tulus padaku. Senyum kemenangan seorang pembela keadilan. Kehidupan baru perlahan mulai terbentuk. Seperti tanaman yang mulai tumbuh dari tanah yang tandus. Aku memutuskan untuk menjual rumah itu. Terlalu banyak kenangan pahit yang melekat di setiap dinding, di setiap sudut. Bau pengkhianatan seolah masih tercium di sana, meskipun sudah dibersihkan berkali-kali. Rumah itu adalah simpul rasa sakit yang perlu kulepaskan. Proses penjualan berjalan cukup cepat, mengingat lokasinya yang strategis dan desainnya yang modern. Dengan uang hasil penjualan, aku membeli sebuah rumah yang lebih kecil di pinggiran kota, jauh dari komplek lama, jauh dari bayangan masa lalu yang kelam. Sebuah rumah sederhana, dengan 2 kamar tidur, ruang tamu yang nyaman, dan halaman kecil di depan. Rumah ini akan kubangun kembali, bukan dengan uang semata, tapi dengan fondasi yang lebih kokoh. Kejujuran, ketulusan, dan cinta murni antara seorang ibu dan anak-anaknya. Aku juga mulai mencari pekerjaan baru di Jakarta. Aku tahu aku tidak bisa lagi mengandalkan pekerjaan di luar negeri yang mengharuskanku jauh dari anak-anak. Prioritasku telah bergeser. Dengan pengalaman kerjaku yang solid di Singapura dan kemampuan bahasa Inggris yang mumpuni, aku berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai asisten manajer di sebuah perusahaan ekspor-impor yang cukup besar. Gajinya memang tidak sebesar saat aku di Singapura, dan fasilitasnya tidak semewah dulu, tapi cukup untuk menghidupi Arka dan Luna dengan layak. Pekerjaan ini memberiku stabilitas dan waktu yang cukup untuk bersama mereka, mengantar dan menjemput mereka dari sekolah, mendampingi mereka saat belajar. Arka dan Luna, dengan resiliensi khas anak-anak, beradaptasi dengan baik di lingkungan dan sekolah baru mereka. Awalnya memang ada sedikit rewel dan pertanyaan. Luna, si bungsu yang lebih penurut, cepat akrab dengan teman-teman baru. Arka, yang lebih sensitif dan cerdas, beberapa kali masih bertanya tentang ayahnya. Mama, ayah kapan pulang? Kenapa kita tidak tinggal di rumah lama lagi? Pertanyaan-pertanyaan polos itu selalu mengiris hatiku. Aku selalu berusaha menjawab dengan senyum dan alasan sederhana. Ayah sedang sibuk kerja di luar kota, sayang. Nanti kalau sudah selesai, ayah pasti akan menengok kalian. Kita di sini kan lebih dekat dengan sekolah baru kalian. Aku benci berbohong, tapi aku tidak ingin membebani pikiran mereka dengan masalah orang dewasa yang kompleks, dengan rasa sakit dan pengkhianatan yang terlalu berat untuk mereka pahami. Aku tahu suatu hari nanti aku harus menjelaskan kebenaran yang lebih lengkap, dengan cara yang bisa mereka terima, saat mereka sudah cukup dewasa. Hubunganku dengan Ibu Jihan dan Bu Rina semakin erat. Mereka bukan lagi sekadar kenalan yang membantu di saat darurat, melainkan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keluargaku yang baru. Bu Rina sering datang berkunjung, membantu mengawasi anak-anak saat aku harus lembur, atau sekadar menemaniku bercerita tentang hari-hari yang kulalui. Ibu Jihan juga sering menelepon dari Singapura, menanyakan kabarku dan anak-anak. Mereka adalah bukti nyata bahwa di balik badai terhebat, selalu ada pelangi, selalu ada orang-orang baik yang dikirim Tuhan untuk menopang dan menguatkan. Kini, setiap pagi, rutinitasku adalah menyiapkan sarapan, mengantar Arka dan Luna ke sekolah dengan sepeda motor baru yang kubeli dari sebagian kecil uang penjualan rumah, lalu berangkat kerja. Setiap sore, aku menjemput mereka, mendengarkan celotehan riang mereka tentang hari itu, tawa mereka yang memenuhi boncengan motor. Malam harinya, kami bertiga akan makan malam bersama di meja makan kecil kami, tertawa, dan bercerita tentang hal-hal lucu yang terjadi. Seringkali kami menghabiskan malam dengan membaca buku cerita, atau menonton film kartun favorit mereka. Ini adalah kebahagiaan yang sederhana, namun nyata. Sebuah kebahagiaan yang kudapatkan kembali setelah melalui lembah pengkhianatan yang gelap dan proses hukum yang melelahkan. Kedamaian yang dulu terasa mustahil, kini bersemayam di dalam hati dan rumah kecilku.
Aku tidak lagi memandang ke belakang dengan penyesalan, tidak ada lagi rasa sakit yang membelenggu. Bayangan Mas Budi dan Maya sesekali muncul. Namun kini tak lagi memiliki kekuatan untuk melukaiku. Aku telah belajar, telah tumbuh, telah memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada orang lain, melainkan pada kekuatan diri sendiri untuk bangkit. Pengalaman pahit itu membentukku menjadi wanita yang lebih kuat, mandiri, dan bijaksana. Aku tahu harga diriku, dan aku tahu apa yang pantas kudapatkan. Jalan di depanku mungkin masih panjang dan penuh tantangan, dengan berbagai rintangan baru yang tak terduga. Namun, aku melangkahinya dengan kepala tegak, menggandeng erat tangan kedua anakku. Setiap langkah adalah jejak kaki di jalan baru, jalan yang kubangun sendiri, dengan cinta dan harapan yang takkan pernah padam. Ini adalah kisah tentang kehancuran, namun lebih dari itu, ini adalah kisah tentang kebangkitan, tentang menemukan kembali kekuatan di dalam diri sendiri, dan tentang membangun kebahagiaan sejati dari puing-puing masa lalu. Aku, Kirana, telah menemukan rumahku yang sebenarnya, di dalam diriku sendiri, bersama anak-anakku. Waktu terus bergulir, seolah tak peduli dengan luka atau kebahagiaan. Sudah 3 tahun berlalu sejak hari itu, hari di mana duniaku runtuh dan dibangun kembali di atas fondasi yang berbeda. Arka dan Luna kini tumbuh semakin besar. Keceriaan mereka adalah melodi terindah di hidupku. Rumah kecil di pinggir kota ini telah menjadi surga kami, tempat di mana tawa dan cinta tak pernah absen. Aku sukses dalam pekerjaanku, mendapatkan promosi dan kepercayaan dari atasan. Hidupku, di luar dugaan, justru jauh lebih tenang dan bahagia dari sebelumnya. Suatu sore, saat aku sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari di supermarket dekat rumah, sebuah pemandangan menarik perhatianku. Di lorong makanan beku, aku melihat sosok yang sangat familiar. Seorang pria dengan punggung sedikit membungkuk, rambutnya sedikit memutih di pelipis, dan tubuhnya terlihat lebih kurus dari yang kuingat. Di sampingnya, seorang wanita yang juga tampak lusuh, dengan wajah tanpa riasan, sedang mengomelinya. Itu Mas Budi dan Maya. Mereka berdua tampak sangat berbeda dari terakhir kali kulihat di persidangan. Aura keceriaan Maya yang dulu sempat kulihat di rumahku, kini telah pudar sepenuhnya. Wajahnya terlihat lelah, dengan kerutan di dahi dan mata yang tampak sayu. Mas Budi, yang dulunya selalu tampak rapi dan berwibawa, kini mengenakan kaos oblong yang sedikit kotor dan celana pendek. Kantung belanjaan di tangannya terlihat sangat tipis, seolah isinya tak seberapa. Aku bersembunyi di balik rak, mengamati mereka. Mereka tampak berdebat tentang harga bahan makanan, dengan suara Maya yang mendominasi. Kan sudah kubilang beli yang ini saja. Mas, jangan boros. Uang kita tidak banyak, omelnya. Mas Budi hanya mengangguk pasrah, tanpa membantah. Tidak ada lagi tawar renyah atau sentuhan mesra seperti yang kulihat dulu. Yang ada hanya ketegangan dan rasa lelah yang kentara di antara mereka. Sebuah gambaran yang sangat kontras dengan hidupku saat ini. Aku tak merasakan kepuasan yang kejam melihat mereka seperti itu, hanya sebuah realisasi pahit bahwa pilihan mereka telah membawa mereka pada jalan yang sulit. Tiba-tiba, Arka yang sedari tadi bersamaku, menarik-narik ujung bajuku. "Mama, itu ayah, kan?" tanyanya polos, matanya tertuju pada Mas Budi. Jantungku berdegup kencang. Aku lupa bahwa Arka bisa mengenali ayahnya. Aku segera menariknya sedikit ke belakang, menjauh dari pandangan mereka. "Bukan, sayang. Itu bukan ayah," kataku cepat, berusaha terdengar meyakinkan. Aku belum siap untuk pertemuan ini, terutama dengan Arka. Aku tak ingin ia melihat ayahnya dalam kondisi seperti itu, atau mendengar perdebatan mereka. Mas Budi dan Maya berjalan melewati lorong tempatku bersembunyi. Mereka tidak melihatku. Mungkin mereka terlalu sibuk dengan masalah mereka sendiri. Aku menahan napas sampai mereka benar-benar pergi dari pandanganku. Setelah mereka menghilang di balik rak, aku menghela napas lega. "Mama, kok tadi tidak ke sana?" tanya Arka, sedikit protes.
Aku tersenyum lembut. Nanti saja ya, sayang. Kita sudah selesai belanja, kan? Ayo pulang, Mama akan buatkan makanan kesukaanmu. Aku mengalihkan perhatiannya. Di perjalanan pulang, pikiranku melayang. Pertemuan tak terduga itu memberiku kilas balik singkat tentang masa lalu. Bukan untuk menyesali, tapi untuk merenung. Aku menyadari betapa jauhnya aku telah melangkah. Dulu, aku mungkin akan hancur melihat Mas Budi dalam kondisi itu. Tapi sekarang, aku hanya merasa prihatin. Namun tanpa beban emosional yang berarti. Hidup telah memberiku pelajaran berharga. Aku belajar untuk memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri, agar aku bisa terus melangkah maju tanpa membawa beban. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan pada seberapa besar kita bisa menahan penderitaan, tapi seberapa cepat kita bisa bangkit darinya. Dan aku belajar bahwa keluarga sejati adalah tempat di mana ada cinta, kejujuran, dan dukungan tak bersyarat, seperti yang kudapatkan dari Arka, Luna, Ibu Jihan, dan Bu Rina. Aku memegang erat tangan Arka dan Luna saat kami berjalan menuju rumah. Mereka adalah cermin dari masa depanku yang cerah. Aku tidak lagi takut pada badai. Aku telah menemukan jejak kakiku di jalan baru, dan aku tahu, aku akan terus melangkah, dengan senyum di bibir dan cinta di hati. Senja itu jatuh perlahan, mewarnai langit Jakarta dengan gradasi jingga, merah muda, dan ungu. Dari jendela dapur rumah baruku, aku bisa melihat Arka dan Luna berlarian di halaman, mengejar kupu-kupu yang baru saja hinggap di bunga-bunga bougainvillea. Tawa mereka yang lepas adalah simfoni paling indah yang pernah kudengar. 3 tahun telah mengubah segalanya. Dulu, senja adalah waktu yang paling menyakitkan, karena mengingatkanku pada kesendirian di perantauan, merindukan kehangatan keluarga yang ternyata fana. Kini, senja adalah penanda kedamaian, momen untuk bersyukur. Setelah pertemuan tak terduga di supermarket beberapa waktu lalu, aku tidak pernah lagi melihat Mas Budi atau Maya. Kabar burung sesekali sampai di telingaku dari teman-teman lama. Mas Budi, yang karirnya sempat merosot tajam setelah insiden hilangnya, kini bekerja di sebuah perusahaan kecil di luar kota, jauh dari gemerlap Jakarta. Pernikahannya dengan Maya kabarnya tidak harmonis, penuh pertengkaran dan kesulitan ekonomi. Aku mendengar mereka bahkan sempat pindah ke rumah kontrakan yang lebih kecil. Aku tidak mencari tahu detailnya, dan aku tidak ingin mereka tahu tentang kehidupanku. Rasa prihatin memang ada, tetapi tidak ada lagi dendam. Hatiku sudah terlalu penuh dengan hal-hal positif untuk menyimpan beban masa lalu. Hubungan kami, aku dan anak-anak dengan Bu Rina dan Ibu Jihan, semakin kuat seiring waktu. Mereka bukan hanya kerabat jauh atau mantan majikan. Mereka adalah keluarga sejati yang membuktikan bahwa dukungan dan kasih sayang bisa datang dari mana saja. Bu Rina sering menjemput Arka dan Luna jika aku ada rapat mendadak atau harus lembur. Ibu Jihan sesekali berkunjung dari Singapura, membawakan oleh-oleh dan cerita lucu. Persahabatan kami adalah bukti bahwa dari abu kehancuran, bisa tumbuh ikatan yang lebih kuat. Aku sering merenungkan perjalanan ini. Dari seorang istri yang setia di perantauan, seorang pekerja keras yang naif, hingga menjadi wanita yang kini berdiri tegak, mandiri, dan berani. Perjalanan itu penuh air mata, rasa sakit, dan pengkhianatan yang tak terbayangkan. Namun, setiap tetes air mata, setiap malam tanpa tidur, telah membentukku. Aku belajar bahwa cinta sejati dimulai dari diri sendiri, dari keberanian untuk mengakui nilai diri dan tidak membiarkan siapapun menginjak-injaknya. Aku belajar bahwa memaafkan adalah proses, bukan sebuah peristiwa tunggal. Aku telah memaafkan Mas Budi dan Maya, bukan karena mereka pantas, tapi karena aku pantas untuk hidup bebas dari beban kebencian. "Mama, ayo main!" seru Arka dari halaman, membuyarkan lamunanku. Luna mengikutinya, tangan kecilnya menggenggam erat tangan kakaknya. Aku tersenyum, segera meletakkan pisau dan sayuran yang sedang kuiris. "Iya, sayang, Mama datang."
Aku melangkah keluar, menghirup udara senja yang sejuk. Aroma bunga melati dari halaman tetangga semerbak, bercampur dengan aroma masakan yang sedang kuolah. Di halaman, aku bergabung dengan Arka dan Luna, bermain kejar-kejaran hingga napas kami terengah-engah dan tawa kami pecah. Ini adalah definisi kebahagiaanku saat ini. Bukan kemewahan, bukan pasangan sempurna, melainkan kedamaian dalam hati, tawa anak-anak, dan kehangatan keluarga yang kubangun sendiri. Aku telah membangun kembali duniaku dari nol, bukan lagi dengan ketakutan atau kemarahan, tetapi dengan cinta yang tulus dan harapan yang tak terbatas. Aku menatap langit senja, awan-awan bergerak perlahan membentuk siluet-siluet abstrak. Di sana, di cakrawala yang luas, aku melihat jejak kakiku sendiri, melangkah mantap di jalan yang baru. Jalan itu mungkin masih panjang. Mungkin akan ada kerikil dan badai lain di depanku. Tapi aku tidak lagi takut. Aku punya kompas dalam diriku. Sebuah keyakinan bahwa aku mampu menghadapi apapun. Aku adalah Kirana. Dan ini adalah kisah tentang bagaimana aku menemukan kembali diriku di sebuah senja yang damai dengan cinta yang abadi.